Kintan selalu diperlakukan seperti orang luar oleh Ibu Darmi dan Vina. Demi menjaga martabat suaminya, Dirga, Kintan memberikan tabungan pribadinya sebesar 200 juta rupiah kepada Ibu Darmi untuk menutupi ancaman pembatalan dari vendor catering dan gedung pernikahan Vina. Saat hari resepsi, Ibu Darmi dengan angkuh mengusir Kintan dari meja utama dengan alasan tempat itu hanya untuk keluarga inti yang berkelas. Kesabaran Kintan habis. Sebelum ceritanya dimulai, untuk yang belum subscribe channel Sahabat Cerita Mami, boleh dong di-subscribe dan yang sudah jangan lupa absen di kolom komentar. Terima kasih. Suasana pagi di rumah Ibu Darmi selalu dimulai dengan rentetan keluhan. Kintan sudah berada di dapur sejak pagi untuk menyiapkan sarapan. Aroma nasi goreng dan telur dadar memenuhi ruangan. Namun, hal itu tidak pernah cukup untuk memuaskan mertuanya. Ibu Darmi masuk ke dapur dengan langkah berat dan ekspresi wajah yang kesal. Dia melihat hidangan di atas meja makan dengan tatapan meremehkan. Hanya ini yang kamu masak, Kintan? Kamu pikir kita ini keluarga miskin yang makan makanan murahan setiap pagi? Suara Ibu Darmi terdengar keras dan bernada tinggi. Kintan meletakkan spatula dan menoleh ke arah ibu mertuanya. Ini menu yang Dirga minta semalam, Ibu. Kamu jangan selalu menggunakan nama anak saya untuk menutupi kemalasan kamu. Sebagai menantu, kamu seharusnya tahu cara melayani keluarga dengan standar yang lebih tinggi. Ibu Darmi menarik kursi dan duduk dengan kasar. Tidak lama kemudian, Vina turun dari lantai 2. Adik ipar Kintan itu sudah berpakaian rapi. Meskipun hari ini dia tidak ada jadwal pekerjaan, fokus Vina hanya satu, yaitu persiapan pernikahannya yang akan digelar beberapa hari lagi. Vina duduk di sebelah ibunya dan mengambil sepotong roti tanpa melihat ke arah Kintan. Ibu, vendor dekorasi terus menanyakan pelunasan. Mereka bilang kalau hari ini uangnya tidak masuk, mereka akan membongkar panggung yang sudah dipasang di gedung. Vina berbicara sambil mengunyah roti. Otot wajahnya terlihat tegang. Ibu Darmi menghentikan gerakannya. Warna wajahnya memucat. Berapa kekurangannya, Vina? Bukankah Tommy sudah memberikan uang pangkal? Uang dari keluarga Tommy sudah habis untuk membayar uang muka catering dan souvenir ibu. Kekurangannya masih 200 juta rupiah. Mereka butuh uang itu hari ini juga. Vina mulai menangis dengan suara keras. Mendengar angka 200 juta, ruang makan menjadi sunyi. Dirga baru saja turun dari tangga. Suami Kintan itu mengenakan kemeja kerja yang disetrika rapi oleh Kintan. Dirga mengambil tempat duduk di ujung meja. Dia mendengar percakapan antara ibu dan adiknya, tetapi memilih untuk menuangkan air putih ke dalam gelasnya sendiri tanpa memberikan tanggapan. Dirga, kamu ada tabungan? Adikmu butuh dana tambahan. Ibu Darmi langsung menatap anak laki-lakinya. Dirga menelan air minumnya dengan lambat. Dia menggeleng pelan. Uang Dirga sudah masuk ke investasi perusahaan, Ibu. Dana itu tidak bisa ditarik mendadak hari ini. Saldo di rekening Dirga hanya tersisa untuk kebutuhan operasional rumah bulan ini. Ibu Darmi memukul meja makan dengan telapak tangannya. Lalu bagaimana ini? Kita tidak mungkin membatalkan pernikahan Vina. Apa kata teman-teman arisan ibu nanti? Keluarga kita akan menanggung malu yang sangat besar. Vina menangis semakin keras. Suara isakannya terdengar dipaksakan, tetapi hal itu berhasil membuat Ibu Darmi semakin panik. Ibu harus cari cara. Vina tidak mau pernikahan Vina dibatalkan. Keluarga Tommy pasti akan membatalkan pernikahan kalau mereka tahu kita tidak bisa membayar sisa tagihan vendor. Kintan masih berdiri di dekat kompor. Dia mencuci wajan yang baru saja digunakan. Dia paham arah pembicaraan ini akan tertuju kepadanya. Benar saja, pandangan Ibu Darmi beralih dari Dirga kepada Kintan. Tatapan yang tadinya meremehkan kini berubah menjadi penuh tuntutan pasti. Kintan, kamu punya deposito. Ibu tahu kamu rajin menyisihkan uang dari gaji kerjamu sebelum kamu menikah dengan Dirga. Ibu Darmi menunjuk ke arah Kintan. Kintan menghela napas panjang. Uang deposito itu untuk persiapan masa depan kami, Ibu. Kami berencana membeli rumah sendiri. Rumah sendiri apanya? Kalian tinggal di sini gratis. Uang makan dan beras juga dari rumah ini. Sekarang adik iparmu sedang dalam keadaan darurat. Kamu wajib mengeluarkan uang itu sekarang juga. Ibu Darmi meninggikan volume suaranya. Kintan menatap Dirga. Dia berharap suaminya itu akan membuka suara untuk membela hak finansial istri. Namun Dirga hanya menundukkan kepala dan melihat potongan telur dadar di piringnya.
Tidak ada satu patah kata pun yang keluar dari mulut Dirga untuk melindungi tabungan Kintan. "Dirga, kamu setuju uang itu dipakai?" Kintan bertanya secara langsung kepada suaminya. Dirga menggeser kursinya ke belakang. "Bantu Vina dulu saja, Kintan. Nanti kita kumpulkan uangnya lagi secara bertahap. Kasihan ibu kalau sampai acara ini batal, ibu yang akan menanggung rasa malu paling besar." Jawaban Dirga menyakiti hati Kintan secara mendalam. Suaminya dengan mudah menyerahkan hasil keringat Kintan selama bertahun-tahun hanya demi menjaga reputasi ibunya. Kintan menyadari bahwa di rumah ini posisinya tidak lebih dari sekadar sumber uang darurat bagi keluarga suaminya. Vina berhenti menangis dan langsung berjalan menghampiri Kintan. Adik iparnya itu memegang lengan Kintan dengan kuat. "Mbak Kintan, tolong Vina. Kalau Mbak bantu bayar 200 juta itu, nanti Vina pasti membalas kebaikan Mbak." Vina berjanji akan memberikan tempat duduk paling istimewa untuk Mbak Kintan di meja keluarga tamu penting. Mbak Kintan akan tampil sebagai penyelamat acara. Kintan menatap mata Vina. Dia sadar janji itu belum tentu ditepati. Namun ancaman dan tekanan yang terus diutarakan oleh Ibu Darmi membuat situasi rumah menjadi sangat tidak nyaman. Kintan ingin perdebatan ini cepat selesai agar dia bisa kembali bersiap untuk bekerja. "Baik. Saya akan mentransfer uang itu langsung ke rekening vendor dekorasi. Berikan saya nomor rekening tujuan mereka." Kintan merespons dengan nada datar. Ibu Darmi langsung berdiri dari kursinya. Ketegangan di wajahnya langsung menghilang. "Tidak perlu ke vendor, transfer saja ke rekening ibu. Biar ibu yang mengatur pembayarannya. Kamu tidak perlu ikut campur urusan negosiasi dengan pihak luar." Kintan mengerutkan kening. "Saya merasa lebih aman jika uang itu langsung masuk rekening vendor. Ibu, ini uang dalam nominal yang sangat besar. Kamu menuduh mertuamu sendiri? Kamu pikir ibu akan mengambil uangmu? Belajar sopan sedikit kepada orang tua." Ibu Darmi kembali membentak dengan keras. Dirga akhirnya berbicara kembali. "Turuti saja instruksi ibu, Kintan." Kintan merasa sangat kecewa. Dia mencuci tangannya dengan air, mengeringkannya menggunakan kain bersih, lalu mengambil ponsel dari saku celemeknya. Dia membuka aplikasi perbankan digital. Dengan jari yang sedikit kaku, Kintan memproses pencairan depositonya. Proses perbankan itu selesai dengan cepat. Dana sebesar 200 juta berpindah dari rekening pribadinya ke rekening Ibu Darmi. "Uangnya sudah masuk, Ibu." Kintan memperlihatkan layar ponselnya kepada Ibu Darmi. Ibu Darmi membuka ponsel miliknya. Saat dia melihat saldo rekeningnya bertambah, bibirnya membentuk senyuman tipis. Tanpa mengucapkan kata terima kasih, Ibu Darmi berbalik badan. "Vina, ayo kita berangkat ke gedung sekarang. Ibu harus memastikan semua hiasan bunga sesuai dengan pesanan. Pastikan juga pihak catering menambah porsi menu daging untuk tamu penting." Ibu Darmi berjalan meninggalkan ruang makan dengan cepat. Vina mengikuti langkah ibunya. "Iya, Ibu. Nanti kita sekalian mampir ke salon untuk perawatan kulit terakhir sebelum hari pernikahan." Kintan berdiri diam di area dapur. Dia baru saja kehilangan uang 200 juta rupiah dan tidak ada satu orang pun yang memberikan apresiasi atas tindakannya. Dirga menghabiskan sisa sarapannya, berdiri lalu menepuk pelan bahu Kintan. "Terima kasih Kintan, kamu sudah menjaga nama baik keluargaku." Dirga mengucapkan kalimat singkat itu sebelum berjalan keluar menuju mobilnya untuk berangkat kerja. Kalimat Dirga tidak memberikan rasa tenang bagi Kintan. Kintan kembali melanjutkan pekerjaannya mencuci piring kotor peninggalan keluarga tersebut. Air keran mengalir deras. Dia harus kembali bekerja keras untuk mengumpulkan uang pengganti. Kejadian pagi ini menjadi bukti nyata bagi Kintan bahwa sebanyak apapun dia berkorban, keluarga Dirga tidak akan pernah menganggapnya sebagai bagian dari keluarga inti. Kintan menyadari posisinya hanyalah sebagai orang asing yang menumpang di rumah itu. Hari pernikahan Vina akhirnya tiba. Gedung resepsi yang disewa berlokasi di pusat kota dan merupakan salah satu tempat paling mahal di wilayah tersebut. Sejak dari pintu masuk utama, deretan karangan bunga papan berjajar rapi menyambut para tamu undangan. Lantai lobi gedung dilapisi karpet merah tebal yang mengarah langsung ke ruang utama. Di dalam ruangan, lampu kristal besar menggantung di langit-langit, memancarkan cahaya terang yang menerangi seluruh sudut ruangan. Dekorasi bunga segar berwarna putih dan merah muda menutupi area panggung utama dan sisi meja makan. Semua kemewahan ini terlihat sempurna di mata para tamu. Ibu Darmi berdiri di dekat pintu masuk ruang utama.
Dia mengenakan kebaya sutra berwarna merah tua dengan taburan payet yang berkilau saat terkena cahaya lampu. Wajahnya dirias dengan sangat tebal. Rambutnya disanggul tinggi dengan tambahan hiasan emas yang mencolok. Ibu Darmi menyambut tamu-tamu dari kalangan sosialita dan teman-teman arisannya dengan senyum lebar yang terlihat dipaksakan. Dia menjabat tangan mereka satu persatu dengan penuh kebanggaan dan gerakan yang dibuat-buat. Acara ini sangat luar biasa mewah. Darmi, kamu pasti menghabiskan banyak uang untuk semua dekorasi bunga hidup ini, ucap salah satu teman arisan Ibu Darmi saat bersalaman. Ibu Darmi tertawa pelan dan membusungkan dadanya ke depan. Tentu saja keluarga kami selalu memberikan yang terbaik. Semua biaya pesta ini kami tanggung sendiri tanpa bantuan siapapun. Ini adalah bukti bahwa keluarga kami memiliki standar kelas atas. Kami tidak akan membiarkan anak perempuan kami menikah dengan acara yang biasa-biasa saja. Kintan baru saja tiba di gedung bersama Dirga. Berbeda dengan Ibu Darmi yang mengenakan pakaian serba mencolok, Kintan hanya memakai kebaya sederhana berwarna biru muda. Riasan wajahnya juga sangat tipis dan natural. Dirga berjalan cepat di depan Kintan, sama sekali tidak menoleh ke belakang untuk memastikan istrinya bisa mengimbangi langkahnya. Kintan berjalan perlahan menghindari tamu yang berkerumun di area pintu masuk. Saat Kintan mendekati area penerima tamu, Ibu Darmi langsung menangkap keberadaannya. Senyum di wajah Ibu Darmi seketika menghilang tanpa bekas. Dia berjalan menghampiri Kintan dengan langkah cepat dan mata yang melotot tajam. Kintan, kenapa kamu baru datang sekarang? Acara sudah mulai setengah jam yang lalu, tegur Ibu Darmi dengan suara tertahan agar tidak terdengar oleh tamu lain. Jalanan macet, Ibu. Dirga juga harus menyelesaikan pekerjaan sebentar di kantor sebelum menjemput saya, jawab Kintan dengan nada tenang. Ibu Darmi mendengus kesal. Alasan saja. Jangan berdiri di sini dan menghalangi pemandangan para tamu. Kamu segera pergi ke area catering di belakang sana. Periksa apakah jumlah piring dan gelas sudah sesuai dengan pesanan kita. Pastikan staf catering bekerja dengan cepat saat sesi makan malam nanti. Ibu tidak mau ada tamu penting yang menunggu makanan dengan piring kosong. Kintan menatap mata ibu mertuanya. Ibu, saya datang sebagai tamu undangan di sini. Saya juga bagian dari keluarga. Seharusnya saya duduk bersama Dirga di area meja keluarga. Kamu jangan banyak protes dan mengatur saya. Dirga sedang sibuk menyapa rekan bisnisnya di sana. Kehadiranmu di sekelilingnya hanya akan merepotkan dia. Lakukan saja apa yang ibu perintahkan sekarang juga. Ingat, kamu masih menumpang tinggal di rumah saya. Ibu Darmi memberikan tatapan mengancam sebelum berbalik badan untuk kembali menyapa tamu pendatang baru. Kintan menarik napas panjang dan membuangnya perlahan dari mulut. Dia memilih untuk mengalah dan tidak memicu keributan di tengah acara yang sedang berlangsung. Kintan berjalan menepi menuju area belakang tempat para staf catering bersiap. Di sana dia melihat puluhan wadah makanan besar sedang dipanaskan di atas meja panjang. Salah satu penanggung jawab vendor catering langsung mengenali wajah Kintan saat dia mendekat. Ibu Kintan, selamat malam. Saya sangat berterima kasih atas transfer pelunasan hari itu. Jika uang 200 juta dari Ibu Kintan tidak masuk pagi itu, perusahaan kami pasti sudah menarik semua peralatan dan makanan dari gedung ini, ucap penanggung jawab tersebut sambil menundukkan kepala dengan sangat sopan. Kintan hanya mengangguk pelan menanggapi pria itu. Pastikan semua makanan cukup untuk seluruh tamu yang hadir malam ini. Setelah memastikan area makanan aman, Kintan kembali berjalan ke ruang utama. Dia melihat lurus ke arah panggung resepsi. Vina dan Tommy berdiri berdampingan menyalami tamu yang naik ke atas panggung satu persatu. Vina mengenakan gaun pengantin mewah berwarna putih dengan ekor gaun yang menyapu lantai hingga 2 meter di belakangnya. Wajah Vina terlihat sangat puas dan bahagia. Dia terus mengangkat tangannya untuk memamerkan cincin berlian besar di jarinya kepada teman-temannya. Di sisi lain panggung, ekspresi wajah Tommy terlihat sangat berbeda dari Vina. Pengantin pria itu berdiri tegak dengan postur tubuh yang sangat kaku. Senyum yang Tommy berikan kepada para tamu undangan terlihat sangat mekanis dan dingin. Matanya tidak memancarkan kebahagiaan sama sekali saat menatap sekeliling. Sesekali Tommy menunduk dan melihat jam tangannya, seolah dia sedang menunggu waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu. Kintan memperhatikan kejanggalan pada wajah Tommy, tetapi dia memilih mengabaikannya dan melanjutkan langkahnya. Kintan menyusuri ruangan untuk mencari keberadaan Dirga di tengah keramaian tamu.
Dia akhirnya menemukan suaminya sedang berbincang sambil tertawa bersama beberapa pria bersetelan jas mahal. Kintan berjalan mendekati kelompok tersebut. Saat Kintan berdiri tepat di sebelah suaminya, Dirga hanya melirik sekilas, lalu mengalihkan pandangannya kembali kepada teman-temannya. Dirga, saya sudah memeriksa bagian catering di belakang. Semuanya aman dan makanan siap dihidangkan. Lapor Kintan dengan suara pelan. Dirga mengangguk tanpa melihat wajah istrinya. Bagus, kamu tunggu di sudut ruangan sana saja. Saya masih ada urusan pembicaraan bisnis dengan klien kantor saya. Dirga menunjuk sebuah kursi kosong yang berada jauh dari pusat keramaian, tepat di sebelah meja tempat penumpukan kado dari para tamu biasa. Kintan merasakan dadanya menjadi sangat sesak. Dia telah mengorbankan uang sejumlah 200 juta rupiah dari tabungan hasil kerja kerasnya bertahun-tahun demi menyelamatkan pesta ini dari kehancuran. Namun perlakuan yang dia terima malam ini sangat jauh dari kata manusiawi. Dia diperlakukan secara nyata layaknya staf acara yang dibayar murah untuk mengurus logistik, bukan sebagai istri sah dari anak laki-laki pertama keluarga tersebut. Ibu Darmi kembali melintas di dekat posisi Kintan berdiri. Kali ini, ibu mertuanya itu membawa beberapa kotak hadiah berukuran sedang berbahan beludru. Ibu Darmi langsung meletakkan tumpukan kotak itu ke kedua tangan Kintan dengan gerakan paksa. Bawa tumpukan ini ke ruang penyimpanan di belakang panggung utama. Jaga barang-barang ini dengan matamu dan jangan sampai hilang. Di dalamnya ada perhiasan emas murni pemberian dari keluarga besar pihak laki-laki. Jangan pernah mencoba mengambil satupun emas dari dalam kotak ini. Ibu Darmi memberikan instruksi dengan nada penuh kecurigaan yang menyakitkan telinga. Kintan menerima tumpukan kotak itu. Beratnya cukup membuat lengannya tegang. Kintan berbalik dan berjalan menuju ruang penyimpanan seorang diri menembus keramaian pesta. Sepanjang langkah kakinya melintasi gedung mewah tersebut, Kintan menyadari satu hal yang sangat nyata dan terukur. Kemewahan pesta pernikahan ini hanyalah sebuah kebohongan besar yang ditutupi oleh uang milik Ibu Darmi dengan sombong berpura-pura kaya raya di depan teman-teman arisannya dengan menggunakan uang keringat Kintan. Sementara Kintan sendiri disembunyikan dan dipekerjakan seperti seorang asisten rumah tangga yang tidak memiliki harga diri. Kintan meletakkan kotak-kotak beludru itu di atas meja ruang penyimpanan. Dia menatap bayangannya sendiri di cermin ruangan tersebut. Pikirannya mulai memproses kenyataan pahit ini dengan logika yang sangat jernih. Kesabarannya memiliki batas dan Kintan tidak akan membiarkan dirinya terus diinjak-injak setelah semua pengorbanan besar yang telah dia berikan kepada keluarga tidak tahu diri tersebut. Acara resepsi pernikahan Vina dan Tommy memasuki sesi makan malam. Pembawa acara, seorang pria berpakaian jas hitam rapi, berdiri di atas panggung dan mengumumkan melalui mikrofon bahwa hidangan utama sudah disiapkan oleh pihak catering. Para tamu undangan mulai bergerak secara teratur menuju area prasmanan yang terletak di sisi kanan dan kiri ruangan. Terdapat puluhan pelayan berpakaian seragam putih hitam yang bersiap melayani para tamu. Menu yang dihidangkan malam itu sangat beragam, mulai dari makanan tradisional hingga hidangan internasional berbahan daging sapi impor. Sementara itu, untuk keluarga inti dan tamu undangan kategori VIP, pihak penyelenggara telah menyiapkan area makan khusus yang terpisah dari kerumunan tamu biasa. Area ini berada tepat di depan panggung utama, dibatasi oleh pagar kecil berbahan beludru merah. Terdapat 5 meja bundar berukuran besar yang ditutupi taplak meja berbahan satin putih mengkilap. Di atas setiap meja terdapat rangkaian bunga mawar merah segar, lilin aromaterapi, dan peralatan makan berbahan perak murni yang memantulkan cahaya lampu kristal. Kintan baru saja keluar dari ruang penyimpanan di belakang panggung. Dia berjalan perlahan menghindari hilir mudik pelayan catering yang sedang membawa nampan berisi gelas minuman dingin. Kintan merasa perutnya sangat kosong. Dia belum makan apapun sejak pagi karena terlalu sibuk mengurus persiapan di rumah dan memenuhi semua perintah Ibu Darmi tanpa henti. Tenaganya terkuras habis untuk memastikan acara keluarga suaminya berjalan lancar. Kintan melihat ke arah area meja VIP. Fokus matanya tertuju pada meja VIP nomor 1. Meja tersebut secara khusus disediakan untuk keluarga inti pengantin. Di sana sudah duduk Ibu Darmi, Dirga, Vina, Tommy, serta beberapa anggota keluarga inti dari pihak Tommy. Kintan melangkahkan kakinya menuju meja nomor 1 tersebut. Dia melihat ada satu kursi kosong yang terletak tepat di sebelah kanan Dirga.
Sebagai istri sah dari anak laki-laki tertua di keluarga Ibu Darmi, Kintan memiliki hak penuh secara hukum dan adat untuk duduk di kursi tersebut. Kintan menarik napas dalam melalui hidung, lalu membuangnya pelan untuk menenangkan detak jantungnya. Dia merapikan letak bagian bawah kebayanya sebentar, lalu berjalan lurus menembus barisan tamu yang sedang antre mengambil makanan, langsung mendekati area meja berpagar beludru itu. Kintan meletakkan tangan kanannya di atas sandaran kursi kosong di sebelah Dirga. Baru saja Kintan hendak menarik kursi kayu berukir itu ke belakang untuk duduk, suara langkah kaki sepatu hak tinggi, yang sangat cepat dan tegas mendekat dari arah samping. Ibu Darmi langsung berdiri dari tempat duduknya yang berada tepat di seberang meja. Ibu Darmi berjalan memutar mengelilingi meja dan langsung berdiri tepat di depan Kintan, menghalangi aksesnya menuju kursi. Wajah ibu mertuanya itu terlihat sangat marah dan tidak bersahabat. Apa yang sedang kamu lakukan di sini, Kintan? Suara Ibu Darmi terdengar cukup keras dan tajam. Beberapa tamu undangan yang duduk di meja VIP nomor 2 dan 3 langsung menghentikan aktivitas makan mereka dan menoleh ke arah meja nomor 1. Saya mau duduk, Ibu. Ini waktunya makan malam dan ada kursi kosong di sebelah suami saya, jawab Kintan dengan suara tenang menatap lurus ke mata ibu mertuanya. Kamu pergi duduk di sana. Ibu Darmi mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah sudut paling belakang ruangan, tepat di dekat pintu keluar area dapur catering tempat tong sampah diletakkan. Tempat ini hanya untuk keluarga inti. Meja VIP ini dikhususkan untuk tamu terhormat dan keluarga sedarah yang berkelas. Kamu tidak pantas duduk di sini. Kehadiranmu hanya merusak pemandangan tamu-tamu penting keluarga kami. Kintan terdiam mendengar perkataan ibu mertuanya. Kalimat itu diucapkan dengan volume suara yang sama sekali tidak diturunkan, sengaja agar orang lain bisa mendengar penghinaan tersebut. Vina yang duduk di samping Tommy memalingkan wajahnya dan tersenyum sinis melihat kakak iparnya dipermalukan di depan umum. Tommy sendiri tetap menunjukkan ekspresi wajah yang kaku. Matanya fokus mengamati susunan garpu dan pisau di atas meja, tanpa menunjukkan minat pada keributan itu. Saya adalah istri Dirga, Ibu. Saya anggota sah keluarga ini. Bahkan uang 200 juta dari tabungan pribadi saya ada di dalam acara ini untuk menyelamatkan reputasi ibu. Kintan membalas perkataan Ibu Darmi dengan suara pelan dan datar, memastikan hanya orang-orang di meja itu yang bisa mendengarnya. Mendengar Kintan berani mengungkit soal uang, wajah Ibu Darmi berubah memerah karena menahan amarah. Matanya melotot tajam menatap Kintan. Kamu jangan berani mengungkit hal itu di sini. Kamu pikir dengan uang sejumlah itu, kamu bisa membeli kursi di meja utama ini? Kamu itu cuma orang luar. Kamu perempuan miskin yang beruntung bisa dinikahi oleh anak laki-laki saya. Kamu harus tahu diri dan tahu di mana tempatmu yang sebenarnya di keluarga ini. Ibu Darmi sengaja meninggikan suaranya di bagian akhir kalimatnya. Beberapa teman arisan Ibu Darmi yang duduk di meja sebelah mulai berbisik-bisik. Mereka menutupi mulut mereka dengan tangan, lalu menatap Kintan dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan pandangan merendahkan. Kintan tidak segera beranjak pergi. Dia mengalihkan pandangannya dari Ibu Darmi kepada suaminya. Kintan menatap Dirga dengan harapan yang sangat besar. Dia berharap pria itu akan berdiri, memegang tangannya, dan membela kehormatannya sebagai seorang istri di depan semua orang. Dirga adalah satu-satunya alasan Kintan bertahan dalam pernikahan yang menyiksa ini selama bertahun-tahun. Dirga, panggil Kintan dengan suara yang tegas. Dirga memegang garpu di tangan kanannya. Dia merasakan tatapan istrinya, juga tatapan tajam yang menuntut dari ibunya. Bukannya menatap balik ke arah Kintan, Dirga justru membuang muka. Dia memutar tubuhnya sedikit ke arah berlawanan, berpura-pura mengambil gelas air putih di depannya dan meminumnya dengan sangat perlahan. Dirga sama sekali tidak mengeluarkan satu patah kata pun untuk membela Kintan. Dia memilih sikap pasif dan membiarkan istrinya berdiri sendirian menghadapi cemoohan ibunya. Kamu lihat sendiri sekarang, suamimu bahkan tidak menginginkan kamu duduk di sebelahnya. Sekarang cepat pergi dari meja ini sebelum saya memanggil petugas keamanan gedung untuk menyeret kamu keluar dari ruangan ini. Ibu Darmi memberikan perintah terakhir dengan nada mengusir yang sangat jelas dan definitif. Kintan menatap wajah sisi samping suaminya untuk beberapa detik. Rasa kecewa yang menggunung di dadanya selama ini perlahan berubah menjadi sebuah keputusan mutlak. Kintan melepaskan pegangan tangannya dari sandaran kursi tersebut. Dia tidak meneteskan air mata sama sekali. Wajahnya berubah menjadi sangat dingin dan tanpa ekspresi.
Dia tidak lagi merasa sedih, logikanya mengambil alih seluruh emosinya secara penuh. Baik, Ibu Darmi, saya akan pergi dari meja ini. Kintan mengucapkan kalimat itu dengan sangat datar. Dia sengaja tidak memanggil wanita itu dengan sebutan ibu saja, melainkan menyebut nama lengkapnya sebagai tanda putusnya rasa hormat. Kintan berbalik badan dan melangkah menjauh dari meja VIP tersebut. Langkah kakinya sangat teratur, tegak, dan tidak menunjukkan kepanikan atau rasa malu sedikit pun. Di belakangnya, Ibu Darmi kembali duduk di kursinya dengan wajah sangat puas. Ibu Darmi segera tersenyum manis ke arah tamu-tamu lain di meja sebelah, seolah tidak terjadi keributan apapun barusan. Vina tertawa kecil dan mendekatkan wajahnya ke teman di sebelahnya. Memang tidak tahu malu, sudah miskin, masih saja mau mencari perhatian di acara orang kaya, ucap Vina dengan nada mengejek. Sementara itu, Kintan terus berjalan. Dia sama sekali tidak menuju ke arah sudut ruangan atau area dapur catering seperti yang diperintahkan oleh Ibu Darmi. Kintan justru berjalan lurus ke arah lorong samping yang mengarah ke ruang kontrol audio dan visual gedung utama. Pikirannya bekerja dengan sangat cepat dan taktis. Kejadian barusan di meja utama adalah batas akhir dari semua toleransi yang dia miliki. Semua pengorbanan, rasa hormat, dan uang ratusan juta yang dia berikan tidak ada nilainya bagi keluarga tersebut. Suaminya sendiri telah membuktikan secara sadar bahwa dia tidak akan pernah menjadi pelindung bagi Kintan dalam kondisi apapun. Kintan mengambil ponsel dari dalam tas kecilnya saat dia berjalan. Dia membuka galeri foto dan dokumen perbankan di ponsel tersebut. Layar ponsel menampilkan bukti transfer digital senilai 200 juta rupiah atas nama Kintan ke pihak vendor gedung dan catering. Selain itu, dia membuka berkas berbentuk dokumen kontrak atas namanya yang berfungsi sebagai penjamin kelancaran seluruh acara malam ini. Kintan mengepalkan tangan kirinya dengan kuat. Dia menolak untuk menangis dan meratapi nasibnya di sudut ruangan. Kintan memilih jalan yang berbeda. Kintan memilih untuk membalas dendam secara langsung. Jika Ibu Darmi sangat menyukai pertunjukan kemewahan dan mencari perhatian dari para tamu, maka Kintan akan memberikan pertunjukan paling besar yang akan menghancurkan kesombongan mereka seketika. Kintan melangkah menjauh dari huru-hara area makan utama dengan postur tubuh tegak, telinganya masih menangkap suara denting sendok dan garpu beradu, dengan piring perak dari arah meja VIP, diiringi suara tawa pelan dari Ibu Darmi dan Vina. Kintan berjalan menyusuri lorong yang mengarah ke bagian sayap kanan gedung. Area ini jauh lebih sepi dan redup dibandingkan ruang utama. Hanya ada beberapa staf kebersihan yang sesekali lewat. Kintan berhenti di depan sebuah jendela kaca besar yang menghadap langsung ke jalan raya kota yang padat. Dia menatap pantulan dirinya sendiri di kaca tersebut. Tidak ada satu tetes pun air mata yang jatuh membasahi pipinya. Rasa sakit di dadanya perlahan menghilang, digantikan oleh kejernihan berpikir yang sangat tajam. Logikanya mulai mengambil kendali penuh atas seluruh emosi yang selama ini dia tahan. Kintan menyadari bahwa sikap diam dan mengalahnya selama bertahun-tahun adalah sebuah kesalahan besar. Dia selalu berpikir bahwa dengan berkorban secara finansial dan tenaga, keluarga Dirga pada akhirnya akan menerimanya sebagai bagian dari keluarga inti. Malam ini di hadapan ratusan tamu undangan, Ibu Darmi telah membuktikan bahwa status Kintan tidak akan pernah naik dari posisi seorang bawahan yang bisa diusir kapan saja. Kintan membuka tas tangan kecilnya dan mengeluarkan ponsel pintar miliknya. Dia membuka kunci layar dan langsung masuk ke aplikasi perbankan digital. Matanya menatap tajam ke deretan angka pada menu mutasi rekening. Ada catatan transaksi keluar sebesar 200 juta rupiah yang berhasil diproses pagi tadi. Uang tersebut adalah hasil kerja kerasnya menabung selama 6 tahun sebelum dia menikah dengan Dirga. Kintan menggeser layar ponselnya dan membuka aplikasi surat elektronik. Dia mencari pesan masuk dari pihak manajer vendor catering dan dekorasi gedung. Pesan itu berisi lampiran dokumen berformat PDF. Kintan membuka dokumen tersebut. Layar ponselnya menampilkan kontrak perjanjian kerjasama antara pihak penyelenggara dan vendor. Kintan membaca setiap baris kalimat dalam kontrak itu dengan sangat teliti. Dalam dokumen tersebut, nama Kintan tercantum secara sah sebagai penjamin utama pembayaran. Ada satu pasal khusus yang menyatakan bahwa jika penjamin membatalkan dukungan dana sebelum acara selesai sepenuhnya, maka pihak vendor berhak menuntut pelunasan paksa langsung kepada klien utama, yaitu Ibu Darmi, dengan denda keterlambatan yang sangat besar. Kintan tersenyum tipis melihat pasal tersebut.
Dia memiliki kendali penuh atas uangnya secara hukum. Pikiran Kintan kemudian beralih kepada suaminya. Mengingat wajah Dirga yang membuang muka saat Ibu Darmi mengusirnya memberikan pukulan realitas yang sangat keras. Selama ini, Kintan bertahan dalam pernikahan yang beracun karena dia percaya Dirga adalah pria yang baik. Kintan selalu mencari alasan untuk membenarkan sikap pasif Dirga, menganggap suaminya hanya berusaha menghindari konflik dengan ibunya. Namun tindakan Dirga malam ini membuktikan hal lain. Dirga bukan menghindari konflik, melainkan secara sadar memilih untuk mengorbankan harga diri istrinya demi kenyamanan dirinya sendiri. Dirga menikmati uang Kintan, membiarkan Kintan bekerja mengurus rumah, namun tidak mau mengambil tanggung jawab sebagai pelindung. Keputusan Kintan sudah bulat. Pernikahan ini sudah mati dan tidak ada gunanya lagi dipertahankan. Dia tidak akan membiarkan dirinya pulang ke rumah itu, kembali mencuci piring keluarga mereka, dan terus dijadikan sapi perah oleh Ibu Darmi. Kintan membuka aplikasi galeri di ponselnya. Dia mulai membuat sebuah folder baru dan menamainya dengan huruf kapital. Kintan memindahkan tangkapan layar bukti transfer 200 juta tersebut ke dalam folder baru itu. Dia juga memotong gambar dokumen kontrak vendor yang menunjukkan namanya sebagai penjamin tunggal, lalu memindahkannya ke folder yang sama. Kintan tidak berhenti sampai di situ. Dia menggeser layar galeri ponselnya jauh ke bawah, mencari sekumpulan foto yang dia simpan 2 hari yang lalu. Foto-foto tersebut dikirimkan oleh seorang rekan kerja, Kintan, yang tanpa sengaja melihat Vina di sebuah lobi hotel bintang 5 di luar kota. Dalam deretan foto tersebut, Vina terlihat sangat jelas sedang memeluk dan mencium seorang pria berkemeja biru yang sama sekali bukan Tommy. Pria itu adalah mantan kekasih Vina, yang Kintan ketahui statusnya masih menganggur. Rekan kerja Kintan juga mengirimkan bukti rekaman video singkat berdurasi 10 detik yang memperlihatkan Vina dan pria tersebut masuk ke dalam lift hotel yang sama dengan posisi berangkulan mesra. Awalnya Kintan menyimpan bukti perselingkuhan ini rapat-rapat. Dia berniat untuk berbicara secara pribadi dengan Vina setelah acara pernikahan selesai. Kintan tidak ingin menghancurkan acara keluarga dan memilih pendekatan kekeluargaan. Namun melihat Vina yang ikut tertawa mengejeknya saat dia diusir dari meja VIP tadi, rasa simpati Kintan menguap sepenuhnya. Vina tidak pantas mendapatkan perlindungan privasi. Adik iparnya itu dengan sadar telah menipu Tommy demi mendapatkan pernikahan mewah dan status sosial yang tinggi, sementara Vina tetap menjalin hubungan gelap dengan pria lain. Kintan memilih semua foto dan video perselingkuhan itu, lalu memindahkannya ke dalam folder yang sama dengan bukti transfer uang. Semua amunisi sudah siap. Kintan mengecek koneksi internet pada ponselnya. Dia memastikan baterai ponselnya masih penuh dan layarnya diatur agar tidak otomatis mati. Kintan mengubah pengaturan folder tersebut menjadi tayangan salin dia, slideshow, agar semua gambar dan video dapat diputar secara berurutan. Tangannya bergerak dengan sangat stabil. Tidak ada sedikit pun getaran keraguan di jari-jarinya. Dia menyusun ulang urutan gambar, menempatkan bukti transfer di urutan pertama, diikuti dokumen kontrak vendor, dan diakhiri dengan video perselingkuhan Vina sebagai puncak tayangan. Kintan memasukkan kembali ponselnya ke dalam tas. Dia merapikan letak rambutnya dan memastikan penampilannya terlihat sempurna. Kintan menarik napas panjang 1 kali lagi untuk mengisi paru-parunya dengan udara dingin dari mesin pendingin lorong. Dia membalikkan badan dan mulai berjalan kembali menuju ruang utama gedung. Langkah kakinya terdengar mantap beradu dengan lantai marmer. Matanya menatap lurus ke arah panggung utama tempat pembawa acara sedang berdiri memegang mikrofon. Kintan tidak akan kembali ke meja VIP untuk berdebat. Kintan akan mengambil alih panggung itu dan menjadikan pesta pernikahan Vina sebagai panggung pertunjukannya sendiri. Kintan melangkah masuk kembali ke dalam ruang utama gedung resepsi. Udara dingin dari mesin pendingin ruangan menyambut wajahnya secara langsung. Ratusan tamu undangan sedang sibuk menikmati hidangan makan malam mereka masing-masing. Suara garpu dan sendok yang beradu dengan piring perak terdengar berdengung di seluruh penjuru ruangan. Puluhan pelayan catering berjalan mondar-mandir, membawa nampan berisi deretan gelas minuman kosong dan tumpukan piring kotor. Di atas panggung utama, pembawa acara sedang berdiri santai memegang mikrofon. Pria berjas hitam rapi itu sesekali melontarkan lelucon ringan untuk menghibur para tamu yang sedang fokus mengunyah makanan. Layar proyektor besar di bagian belakang panggung menampilkan susunan foto pranikah Vina dan Tommy yang terus berganti secara otomatis. Kemewahan pesta ini terasa sangat pekat,
menutupi semua kenyataan buruk dan kebusukan sifat keluarga penyelenggara di baliknya. Kintan berjalan dengan langkah pasti membelah keramaian ruangan tersebut. Postur tubuhnya sangat tegak dan kokoh. Pandangan matanya lurus ke depan, tepat tertuju ke arah tengah panggung utama. Beberapa tamu undangan yang berdiri bergerombol menghalangi jalurnya secara otomatis, melangkah menepi saat melihat ekspresi wajah Kintan yang dingin dan penuh determinasi mutlak. Kintan sama sekali tidak mengalihkan pandangannya untuk menoleh ke arah meja VIP nomor 1, tempat keluarga suaminya sedang berkumpul. Dia terus melangkah lurus mendekati area pembatas berupa tali beludru merah muda yang memisahkan area tamu biasa dengan area akses khusus menuju tangga panggung. Di meja utama, Ibu Darmi sedang sangat sibuk mengunyah sepotong daging sapi panggang berbumbu tebal. Matanya secara tidak sengaja menangkap pergerakan sosok Kintan yang sedang berjalan cepat menyusuri lorong antar meja menuju panggung. Ibu Darmi langsung menghentikan gerakan rahangnya seketika. Garpu perak di tangan kanannya diletakkan dengan gerakan sangat kasar ke atas piring porselen putih di depannya. Napas wanita tua itu mulai memburu hebat, melihat menantu perempuannya berani mengabaikan perintah pengusiran sebelumnya. "Dirga, coba kamu lihat istrimu itu." Ibu Darmi menunjuk lurus ke arah Kintan. Dengan jari telunjuknya menggunakan nada suara yang sengaja ditekan agar tidak memancing perhatian dari tamu-tamu sosialita di meja sebelah. Dirga menoleh dengan lambat ke arah yang ditunjuk oleh tangan ibunya. Dia melihat sosok istrinya sedang berjalan mantap melewati area depan panggung. Wajah Dirga langsung menunjukkan raut kebingungan yang sangat jelas. "Kintan mau kemana? Bukankah beberapa menit yang lalu, ibu dengan tegas menyuruhnya pergi ke area belakang ruang catering? Mana ibu tahu? Istrimu itu benar-benar keras kepala, pembangkang sejati, dan tidak pernah paham aturan dasar sopan santun. Jangan-jangan dia berencana maju ke depan sana untuk protes ke panitia acara karena sakit hati tidak mendapat tempat duduk di meja kita ini. Cepat kamu susul dia ke depan sana sekarang juga. Bawa dia keluar dari pintu gedung ini malam ini juga secara paksa jika perlu. Jangan sampai dia membuat keributan bodoh dan mempermalukan nama besar keluarga kita di depan semua teman arisan ibu." Ibu Darmi memberikan perintah mutlak dengan mata melotot tajam ke arah anak laki-lakinya. Dirga meletakkan serbet kain putih dari pangkuannya ke atas meja dengan gerakan tergesa-gesa. Dia baru saja hendak mengangkat tubuhnya untuk berdiri dari kursinya. Namun pergerakan Dirga kalah cepat beberapa detik. Kintan sudah mencapai letak anak tangga pertama yang menghubungkan lantai dasar utama dengan lantai panggung. Langkah Kintan sangat cepat, stabil, dan terukur akurat. Dia menaiki deretan anak tangga panggung itu tanpa ada keraguan sedikit pun di hatinya. Sepatu hak rendah, berwarna hitam yang dikenakannya tidak menimbulkan bunyi ketukan yang memekakkan telinga, tetapi kehadirannya secara fisik di atas panggung langsung memutus konsentrasi dan menarik perhatian penuh dari sang pembawa acara. Pembawa acara itu menoleh ke samping dan menatap wajah Kintan dengan raut sangat terkejut dan bingung. Pria itu menurunkan mikrofon dari depan bibirnya secara perlahan-lahan. "Maaf ibu, area panggung ini secara khusus hanya diperuntukkan bagi panitia penyelenggara dan keluarga inti pengantin yang telah dijadwalkan akan memberikan kata sambutan nanti. Apakah ada hal mendesak yang bisa saya bantu atau ibu sedang mencari seseorang?" Kintan melangkah maju dan berdiri lurus tepat di depan pria tinggi tersebut. Jarak fisik mereka berdua hanya tersisa kurang dari setengah meter. Kintan menatap tajam langsung ke dalam mata pembawa acara itu. Ekspresi Kintan sangat tenang tanpa beban, berbanding terbalik dan sangat kontras dengan kegugupan luar biasa yang mulai terpancar jelas di wajah sang pembawa acara. "Saya adalah bagian sah dari keluarga inti pengantin. Saya adalah penyandang dana utama yang membiayai kelangsungan acara pernikahan ini dari awal pembangunan tenda sampai akhir malam ini. Berikan gagang mikrofon itu ke tangan saya sekarang juga. Saya memegang hak mutlak untuk menyampaikan sebuah pengumuman sangat penting kepada seluruh tamu undangan malam ini." Kintan mengucapkan rentetan kalimat perintah itu dengan volume suara yang normal, tetapi syarat akan intimidasi dan ketegasan mutlak yang tidak menyediakan ruang untuk dibantah. Pembawa acara itu terlihat sangat ragu-ragu dan kebingungan. Dia memalingkan kepalanya, menoleh ke arah meja operator, tata suara yang berada agak jauh di sudut kanan panggung, berusaha keras mencari konfirmasi visual berupa anggukan dari kepala penyelenggara acara. Namun sebelum pria malang itu mendapat jawaban persetujuan yang pasti, Kintan langsung menjulurkan tangan kanannya dengan gerakan sangat cepat dan mengambil alih mikrofon tersebut secara paksa dan sepihak.
Cengkeraman jari-jari Kintan pada gagang mikrofon sangat kuat dan kokoh. Pembawa acara itu secara refleks melepaskan pegangannya karena sangat terkejut dengan tindakan berani dan agresi tiba-tiba dari Kintan. Kintan memutar tubuhnya 180 derajat ke arah depan, menghadap lurus menantang ratusan tamu undangan di lantai bawah sana. Dia berdiri tegak bagaikan sebuah pilar batu tepat di area titik tengah panggung membelakangi layar proyektor raksasa yang masih menyala terang. Petugas pengatur lampu sorot utama, gedung yang kebingungan mengendalikan sistemnya secara otomatis, memindahkan arah cahaya menyorot tajam ke posisi Kintan berdiri. Hal itu membuat sosok Kintan seketika menjadi pusat perhatian visual tunggal di dalam ruangan raksasa dan megah tersebut. Suasana seluruh ruangan yang tadinya dipenuhi suara dengung, obrolan santai dan tawa perlahan-lahan mulai berubah menjadi sunyi senyap. Ratusan tamu undangan menghentikan aktivitas makan dan minum mereka secara serentak. Ratusan pasang mata yang penuh tanda tanya kini tertuju lurus ke arah sosok wanita berkebaya biru muda yang memegang mikrofon erat di atas panggung. Di meja VIP bernomor 1, kepanikan dalam wujud sesungguhnya mulai terjadi. Ibu Darmi berdiri secara paksa dari kursinya dengan kondisi otot wajah yang menegang kaku dan memucat pasi. Vina sontak ikut berdiri dari tempat duduknya di sebelah Tommy. Jari-jari tangannya mencengkeram kain lengan jas pengantin pria itu dengan sangat kuat dan gemetar. Adik ipar Kintan itu mulai merasakan firasat buruk yang luar biasa kelam melihat Kintan berdiri menguasai posisi di atas sana dengan wajah yang sedingin es tanpa ekspresi. Di tengah ketegangan itu, Tommy secara aneh tetap duduk tenang bersandar nyaman pada sandaran kursinya. Mata pria itu menatap lurus dan tajam ke arah Kintan. Sama sekali tidak menunjukkan reaksi tubuh yang terkejut ataupun mengeluarkan amarah sedikit pun. Dirga, cepat berlari dan seret istrimu turun dari atas panggung itu sekarang juga. Perempuan itu sudah kehilangan kewarasannya. Dia pasti memiliki niat buruk untuk merusak reputasi mentereng keluarga kita malam ini. Ibu Darmi kembali berbisik melontarkan perintah dengan nada suara yang sangat panik, diselimuti amarah membara, dan syarat akan ancaman kepada anak laki-lakinya. Dirga mendorong tubuhnya berdiri dengan tergesa-gesa sampai kaki kursinya terdorong keras ke belakang dan menghasilkan suara gesekan kayu yang sangat kasar terdengar menyayat lantai. Dirga berjalan setengah berlari meninggalkan kemewahan area meja VIP menuju area anak tangga depan panggung. Keringat dingin dengan ukuran besar mulai mengucur turun deras membasahi dahi Dirga. Pria itu menyadari sepenuhnya fakta bahwa dia sudah kehilangan kendali total secara menyeluruh atas istrinya malam ini. Selama bertahun-tahun hitungan usia pernikahan mereka, Kintan tidak pernah sekalipun memiliki rekam jejak bertindak nekat di luar batas kepatuhan mutlak. Malam ini, wanita yang rutin memilih diam saat rutin dihina dan terusir itu, kini memegang kendali penuh atas atensi dari ratusan orang kaya terhormat di dalam ruangan tertutup tersebut. Kintan menangkap pergerakan panik Dirga yang berlari kecil mendekati posisi panggung dari sudut matanya. Kintan sama sekali tidak menganggap keberadaan suaminya itu penting lagi. Kintan mengangkat tangan kirinya ke atas dan memberikan isyarat panggilan tangan kepada operator visual yang sedang berdiri kaku, tidak jauh dari tempatnya berdiri di sudut panggung. Kintan melangkahkan kaki dengan cepat mendekati meja khusus tempat deretan perangkat elektronik milik operator tersebut berada. Dia membuka resleting tas kecilnya, mengeluarkan ponsel pintarnya, dan meletakkan benda menyala itu secara tegas di atas meja kerja sang operator. Sambungkan tampilan layar ponsel saya ini ke saluran input proyektor utama di belakang punggung saya. Matikan semua tayangan kompilasi foto pranikah adik ipar saya itu. Detik ini juga, Kintan memberikan instruksi teknis secara langsung, lugas, dan menuntut kepada operator pria muda tersebut. Operator itu mengerutkan keningnya, menatap wajah Kintan dengan tatapan memohon dan penuh keraguan tingkat tinggi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Ibu. Saya sama sekali tidak berani sembarangan mengubah materi tayangan visual di layar utama gedung tanpa ada tanda persetujuan langsung dari Ibu Darmi selaku pihak klien utama yang menyewa jasa perusahaan kami malam ini. Kintan tidak mau membuang waktu untuk berdebat. Dia menekan tombol pembuka kunci layar ponselnya dengan ibu jarinya dan membuka file gambar berbentuk dokumen kontrak elektronik yang sudah dia atur urutannya sebelumnya di dalam folder khusus di aplikasi galeri. Dia mengangkat dan menunjukkan layar ponsel itu menyala terang tepat di depan wajah sang operator agar pria itu bisa membaca baris teksnya.
Buka mata Anda dan baca nama klien penjamin utama pelunasan acara pada bagian bawah dokumen kontrak resmi itu. Tertulis dengan jelas nama saya, Kintan. Saya adalah pihak yang secara sah melakukan transfer uang pelunasan secara penuh dan tunai sebesar 200 juta rupiah pada pukul 06.00 pagi tadi ke nomor rekening perusahaan Anda bernaung. Jika Anda berani tidak menuruti instruksi dari saya detik ini juga, saya pastikan secara hukum saya akan menarik kembali uang jaminan perlindungan tersebut ke pihak bank sentral dan perusahaan Anda tidak akan menerima sisa bayaran uang sepeser pun untuk menutupi biaya operasional pekerjaan malam ini. Mendengar ancaman sangat serius yang menyangkut langsung pada kerugian modal dan pembatalan dana pembayaran skala besar, raut wajah operator itu langsung berubah menjadi sangat tegang, ketakutan, dan tunduk. Pria itu menganggukkan kepalanya dengan sangat cepat menyetujui perintah absolut tersebut. Dia bergerak panik mengambil kabel penghubung visual cadangan dari area belakang komputernya dan segera menyambungkan ujungnya ke lubang konektor di ponsel milik Kintan. Dalam hitungan waktu tidak lebih dari 5 detik, tayangan kumpulan foto romantis Vina dan Tommy di layar raksasa belakang panggung langsung berkedip kasar dan menghilang sepenuhnya, mematikan cahaya, dan hanya menyisakan latar ruang hitam gelap. Persiapan akhir serangan balasan Kintan telah rampung secara sempurna tanpa celah. Amunisi digitalnya sudah terkoneksi langsung ke dalam aliran sistem visual utama gedung. Kintan membalikkan badannya dan berjalan lambat kembali ke titik tengah panggung sambil memegang gagang mikrofon dengan tangan kanannya semakin erat. Dia mengangkat dagunya menatap lurus penuh tantangan ke arah deretan meja VIP tempat Ibu Darmi berdiri kaku dengan pandangan permusuhan yang kini terbuka lebar tanpa filter. Kintan benar-benar siap untuk menarik pelatuk dan memulai eksekusi mutlak untuk menghancurkan reputasi palsu keluarga suaminya di hadapan semua tamu undangan elit yang menyaksikan malam ini. Suasana di dalam ruang utama gedung resepsi itu berubah menjadi sangat sunyi dalam waktu sekejap. Ratusan tamu undangan menghentikan semua aktivitas makan dan minum mereka secara bersamaan. Perhatian seluruh orang di dalam ruangan raksasa tersebut kini berpusat pada satu titik terang di bagian depan. Kintan berdiri tegak di tengah panggung utama. Tangan kanannya memegang mikrofon dengan sangat erat dan stabil. Kintan menatap lurus ke arah deretan meja tamu VIP dengan tatapan mata yang sangat tajam dan mengintimidasi. Di sana terdapat Ibu Darmi yang kulit wajahnya sudah memerah pekat karena menahan amarah yang sangat besar di dalam dadanya. Di sisi lain, Dirga sedang berjalan setengah berlari mendekati area anak tangga panggung dengan wajah kebingungan. "Berhenti di sana, Dirga." Suara Kintan menggema sangat keras dan dominan melalui puluhan pengeras suara yang terpasang di seluruh penjuru ruangan gedung tersebut. Langkah kaki Dirga seketika terhenti tepat di depan anak tangga pertama panggung. Pria itu menatap istrinya dengan raut wajah panik dan tidak percaya. Beberapa tamu undangan yang duduk di meja terdekat dengan posisi Dirga langsung menoleh dan mulai berbisik sambil menatap ke arah pria itu. Kintan sama sekali tidak menurunkan volume suaranya. Dia memegang kendali penuh atas situasi malam ini secara mutlak. "Jangan berani mencoba naik ke atas panggung ini. Kamu sudah memilih untuk duduk diam saat ibu kandungmu mengusir istrimu sendiri dari meja keluarga utama. Kamu membiarkan aku dihina di depan umum tanpa memberikan pembelaan satu kata pun. Sekarang giliran kamu yang harus berdiri diam di posisi itu. Kamu harus mendengarkan secara jelas fakta yang akan aku sampaikan kepada semua orang di ruangan ini." Kintan menatap mata suaminya dengan sorot mata yang penuh penegasan dan perintah absolut. Dirga menelan ludah dengan susah payah. Tubuhnya kaku dan dia tidak berani melangkah maju 1 sentimeter pun menaiki tangga. Keberanian Kintan malam ini benar-benar mematahkan kendali psikologis yang selama ini keluarga Dirga tanamkan kepada wanita itu. Dirga akhirnya menyadari secara langsung bahwa istrinya tidak lagi tunduk pada perintahnya maupun keluarganya. Kintan mengalihkan pandangannya dari Dirga. Dia menatap lurus ke arah kumpulan ratusan tamu undangan yang duduk di hadapannya. "Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Nama saya Kintan. Saya adalah istri sah dari Dirga, anak laki-laki tertua dari keluarga Ibu Darmi. Mungkin banyak dari Bapak dan Ibu yang hadir di sini tidak menyadari keberadaan saya sejak awal acara dimulai. Hal itu sangat wajar terjadi. Ibu Darmi memang sengaja menyembunyikan saya di area belakang ruang catering. Ibu Darmi merasa sangat malu untuk memperkenalkan saya kepada teman-teman arisannya. Beliau selalu menganggap saya tidak memiliki status finansial yang setara dengan kelompok pergaulan beliau.
Suara bisikan mulai terdengar jelas berdengung di seluruh area meja tamu. Teman-teman sosialita Ibu Darmi saling bertukar pandang dengan ekspresi sangat terkejut dan kebingungan. Mereka mulai mempertanyakan kebenaran status kekayaan keluarga pengantin wanita. Ibu Darmi yang duduk di meja VIP nomor 1 langsung berdiri dari kursinya secara paksa. Tangannya menunjuk dengan kasar ke arah panggung. "Kintan, turun dari panggung itu sekarang juga. Kamu perempuan gila." Bapak dan Ibu sekalian, jangan ada yang mendengarkan ucapan perempuan ini. Dia sedang terganggu jiwanya karena cemburu dan dia hanya ingin merusak kebahagiaan anak perempuan saya malam ini. Ibu Darmi berteriak sangat keras dari posisinya berdiri. Urat di sekitar lehernya terlihat sangat tegang. Kintan sama sekali tidak terpengaruh oleh teriakan panik ibu mertuanya. Dia memberikan isyarat menggerakkan tangan kanan kepada operator visual di sudut panggung. Dalam hitungan detik, layar raksasa di belakang punggung, Kintan menyala terang benderang. Tayangan kompilasi foto pranikah Vina dan Tommy seketika hilang dari pandangan. Layar tersebut kini menampilkan sebuah gambar tangkapan layar bukti transfer perbankan digital. Angka 200 juta rupiah tertulis dengan ukuran huruf yang sangat besar dan tajam di area tengah layar. Logo bank resmi, nama pengirim atas nama Kintan, tanggal transaksi hari ini, dan nomor referensi juga terlihat sangat jelas membuktikan bahwa dokumen itu sah secara hukum. Silakan Bapak dan Ibu tamu undangan, perhatikan layar proyektor di belakang saya ini. Gambar ini adalah bukti mutasi transfer yang saya lakukan pada pukul 06.00 pagi hari ini. Uang tunai sebesar 200 juta rupiah dari rekening tabungan pribadi saya telah ditransfer langsung ke pihak perusahaan penyedia gedung dan catering pernikahan ini. Jika saya tidak mencairkan tabungan hasil kerja keras saya pada pagi hari ini, pesta pernikahan yang sangat megah ini tidak akan pernah terjadi. Pihak manajemen gedung sudah bersiap mengusir keluarga ini, dan pihak catering tidak akan menyajikan satu porsi makanan daging pun untuk Bapak dan Ibu nikmati malam ini. Kintan menjelaskan fakta tersebut dengan artikulasi kata yang sangat jelas dan tempo yang sangat tenang. Keheningan total yang sangat mencekam kembali menyelimuti seluruh ruangan. Fakta finansial berupa mutasi bank itu memberikan pukulan telak yang menghancurkan citra kemewahan keluarga Ibu Darmi secara seketika. Ratusan mata kini memandang rendah ke arah meja keluarga pengantin wanita. Keluarga Ibu Darmi terbukti tidak memiliki cukup uang untuk melunasi biaya pernikahan Vina. Ibu mertua saya ini mendatangi saya di dapur pagi tadi dan memaksa saya menyerahkan seluruh uang deposito saya. Setelah saya menguras tabungan utama saya demi menyelamatkan kelangsungan acara ini, Ibu Darmi justru mengusir saya dari meja keluarga utama beberapa menit yang lalu. Beliau menyombongkan diri kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa semua kemewahan dekorasi dan makanan ini adalah hasil kekayaannya sendiri. Padahal, kenyataan finansial yang sebenarnya sangat berbeda. Ibu Darmi membiayai gengsi sosialnya dengan menggunakan uang menantu perempuannya yang dia perlakukan secara tidak manusiawi. Kintan terus memaparkan rentetan fakta secara urut tanpa memberikan ruang bagi penyangkalan. Ibu Darmi melangkah keluar dari area pagar batas meja VIP. Wajahnya kini berubah menjadi sangat pucat pasi dan dipenuhi keringat dingin. Dia berusaha keras menyangkal ucapan Kintan di depan teman-temannya yang mulai memandangnya sinis. Itu semua kebohongan besar. Bukti transfer di layar itu pasti hasil rekayasa manipulasi komputer. Saya memiliki sangat banyak aset tanah dan saldo uang tunai di bank. Keluarga kami sama sekali tidak mungkin mengemis dana acara kepada perempuan miskin seperti Kintan. Kintan langsung merespons ucapan pembelaan itu dengan mengangkat tangan dan memberikan isyarat kedua kepada operator visual. Gambar di layar utama berganti secara instan. Kali ini muncul sebuah pindaian dokumen kontrak elektronik yang mengikat antara pihak vendor penyelenggara dan pihak klien. Pada bagian paragraf paling bawah dokumen resmi tersebut, terdapat nama lengkap Kintan beserta tanda tangan digitalnya sebagai pihak penjamin mutlak atas pelunasan seluruh sisa tagihan biaya acara malam itu. Dokumen di layar ini adalah kontrak perjanjian kerjasama resmi dengan pihak vendor pusat. Nama saya terdaftar sah secara hukum bisnis sebagai penjamin tunggal keberlangsungan acara pernikahan ini. Ibu Darmi tentu bisa menyangkal gambar transfer sebelumnya. Tetapi dokumen kontrak kerja yang melibatkan payung hukum ini tidak bisa dihindari sama sekali. Saya secara terbuka menantang Ibu Darmi untuk memanggil manajer vendor catering dan pengelola gedung malam ini juga untuk naik ke atas panggung ini. Mari kita dengar kesaksian langsung dari pihak manajer penyelenggara
jika Ibu Darmi masih memiliki keberanian penuh untuk menyangkal kebenaran dokumen ini. Kintan melontarkan tantangan terbuka dengan tatapan menekan. Tantangan Kintan mendarat tanpa mendapat jawaban apapun. Tidak ada satupun perwakilan manajer vendor yang maju mendekat untuk membela Ibu Darmi. Sikap diam dari pihak penyelenggara acara itu justru secara tidak langsung memvalidasi seluruh pernyataan bukti yang disajikan Kintan. Para tamu undangan kini mulai memberikan reaksi sosial berupa hukuman yang nyata. Banyak tamu pria yang merupakan kolega bisnis keluarga Tommy mulai menggelengkan kepala tanda kecewa berat. Teman-teman sosialita Ibu Darmi mulai berbisik dengan nada mencemooh yang sangat tajam dan menjatuhkan martabat. Ternyata Darmi selama ini hanya menipu kita semua. Dia sama sekali tidak sekaya yang sering dia pamerkan di acara arisan bulanan. Dia sangat tega memeras harta menantunya sendiri untuk menutupi kondisi keuangan keluarganya yang sebenarnya sedang hancur lebur. Salah satu wanita berpakaian mewah yang duduk di meja nomor 3 berbicara dengan volume suara yang sengaja dia keraskan agar terdengar oleh Ibu Darmi secara langsung. Vina duduk menunduk di kursinya dan mulai menangis dengan suara histeris. Dia menutupi seluruh wajahnya dengan kedua telapak tangannya yang dipenuhi perhiasan. Rasa malunya sudah menghancurkan mentalnya. Gaun pengantin berwarna putih yang sangat mewah dan berharga mahal itu kini tidak memiliki nilai kebanggaan sama sekali di mata orang-orang. Gaun itu hanya menjadi penanda kebohongan sosial yang sangat memalukan bagi Vina. Vina mencoba menarik lengan baju Tommy untuk meminta dukungan dan perlindungan fisik dari keruntuhan ini. Namun, Tommy langsung menarik tangannya menjauh dengan sangat tegas. Tommy tetap duduk tegak, bersandar pada kursinya, dan menatap lurus ke arah Kintan di atas panggung dengan ekspresi wajah yang sangat tenang tanpa emosi sedih. Kintan menatap lekat wajah Vina dan Ibu Darmi secara bergantian dari posisi tertingginya di atas panggung. Kintan telah berhasil membongkar kepalsuan finansial yang selalu menjadi senjata utama ibu mertuanya tersebut. Namun, tindakan Kintan pada malam hari ini belumlah selesai. Menghancurkan gengsi harta keluarga suaminya itu hanyalah tahap permulaan dari rencana utamanya. Kintan masih memegang satu kendali informasi terbesar. Dia bersiap untuk mengeksekusi rencana puncaknya. Kintan menatap ke arah operator dan bersiap untuk menampilkan bukti perselingkuhan Vina yang akan memastikan pernikahan ini hancur total dan tidak menyisakan sedikit pun harga diri bagi keluarga tersebut. Ibu Darmi berteriak dengan suara serak yang memecah keheningan ruangan gedung. Tangannya menunjuk dengan gerakan kasar ke arah dua petugas keamanan berseragam hitam yang sedang berjaga di dekat pintu keluar area VIP. Tunggu apa lagi kalian berdua? Cepat naik ke atas panggung itu dan seret perempuan gila itu keluar dari gedung ini sekarang juga. Dia sudah merusak acara sakral keluarga saya. Seret dia dengan paksa dan buang dia ke jalan raya. Perintah Ibu Darmi menggema di seluruh sudut ruangan dengan nada penuh kepanikan luar biasa. Kedua petugas keamanan berbadan tegap itu saling bertukar pandang. Mereka terlihat ragu-ragu sejenak. Namun karena mendapat tekanan langsung dari Ibu Darmi yang merupakan wakil dari pihak keluarga penyelenggara, kedua pria itu akhirnya berlari kecil mendekati area anak tangga panggung utama. Dirga yang sedari tadi masih berdiri mematung di dekat tangga, justru melangkah mundur. Pria itu secara sukarela memberikan jalan bagi kedua petugas keamanan tersebut tanpa berniat melindungi Kintan sama sekali. Kintan melihat pergerakan kedua petugas keamanan itu dari titik tengah panggung. Dia tidak memundurkan langkahnya 1 sentimeter pun. Kintan menatap lurus ke arah operator tata visual dan memberikan instruksi mutlak. Tampilkan folder kedua di layar sekarang juga. Jangan pedulikan ancaman apapun dari wanita di bawah sana. Lakukan tugasmu sekarang. Suara Kintan terdengar sangat tegas, dingin, dan penuh ancaman dominan melalui saluran tata suara utama gedung. Operator pria muda itu segera menekan tombol pada tetikus komputernya dengan tangan yang bergetar. Layar raksasa di belakang Kintan kembali berkedip sesaat. Gambar bukti transfer bank dan dokumen resmi itu seketika menghilang dari pandangan para tamu. Sebagai gantinya, sebuah foto beresolusi sangat tinggi muncul memenuhi seluruh permukaan layar proyektor. Foto itu berukuran raksasa, sehingga setiap detail wajah orang yang berada di dalamnya bisa dianalisis dengan sangat jelas oleh ratusan pasang mata di ruangan utama tersebut. Dalam foto digital tersebut terlihat sosok Vina sedang berdiri di area lobi sebuah hotel berbintang 5. Adik ipar Kintan itu mengenakan gaun malam berwarna merah tua berbahan satin yang sangat mencolok.
Namun bagian yang membuat seluruh tamu undangan serentak menahan napas adalah kehadiran sosok pria yang sedang memeluk pinggang Vina dari arah samping. Pria itu mengenakan kemeja kasual berwarna biru muda. Wajah pria itu menghadap lurus ke arah lensa kamera yang menangkap gambar tersebut secara diam-diam. Pria itu sama sekali bukan Tommy. Suara riuh rendah seketika meledak dari area meja para tamu undangan biasa. Para tamu pria dan wanita bangkit berdiri dari kursi mereka masing-masing untuk menatap ke arah layar dengan lebih leluasa. Di area meja khusus keluarga pihak pengantin pria, raut wajah seluruh kerabat Tommy langsung berubah menjadi sangat gelap dan memancarkan kemarahan besar. Ibu Darmi terhenti dari aktivitas marahnya. Napas wanita tua itu tercekat. Matanya terbelalak lebar melihat foto anak perempuannya terpampang tanpa sensor di layar raksasa gedung. Itu fitnah murahan. Foto itu pasti hasil rekayasa komputer tingkat tinggi. Vina tidak pernah pergi ke hotel manapun dengan pria lain. Dia selalu di rumah merawat kulitnya menjelang hari pernikahan ini. Ibu Darmi berteriak menyangkal dengan suara bergetar keras, berusaha mati-matian, menolak kenyataan yang menampar kehormatan keluarganya secara terbuka. Kintan memberikan senyuman asimetris yang sangat tipis. Dia menatap langsung ke arah Vina yang wajahnya kini memucat seperti selembar kertas putih. Bapak dan ibu sekalian yang terhormat, foto ini diambil secara langsung tepat 2 hari yang lalu. Hanya tersisa waktu 48 jam sebelum Vina berdiri di atas panggung ini untuk mengucapkan janji suci pernikahan palsunya. Pria yang memeluk Vina dengan erat itu adalah mantan kekasihnya. Pria itu, sampai detik ini belum memiliki pekerjaan tetap. Vina sengaja mempertahankan hubungan gelap tersebut demi kesenangan biologis pribadinya, sementara dia secara sadar menipu Tommy dan keluarga besarnya demi mendapatkan status sosial yang tinggi serta dana pernikahan yang sangat mewah. Kintan menjelaskan fakta kotor itu dengan artikulasi kata yang sangat lambat, tajam, dan menggema ke seluruh area gedung. Vina menggelengkan kepalanya dengan gerakan liar. Air mata mulai mengalir deras merusak riasan wajah mahalnya. Itu bohong besar. Mbak Kintan sengaja ingin menghancurkan masa depan Vina karena merasa iri tidak pernah dicintai Dirga. Tommy, kamu jangan pernah percaya sama perempuan gila itu. Perempuan di layar itu sama sekali bukan Vina. Vina berusaha memegang lengan jas Tommy dengan kedua tangannya yang dipenuhi perhiasan emas. Kintan sama sekali tidak memberikan ruang bagi Vina untuk memanipulasi keadaan lebih jauh. Kintan menatap operator dan melontarkan perintah terakhirnya. Putar videonya sekarang. Gambar foto statis di layar raksasa langsung berganti wujud menjadi tayangan video berdurasi 10 detik. Video itu direkam dari sudut pandang kamera yang sama di lobi hotel mewah tersebut. Dalam rekaman video yang disetel berputar secara berulang itu, terlihat sangat jelas Vina dan pria berkemeja biru berjalan beriringan menuju arah pintu lift. Pria itu merangkul bahu Vina dengan sangat posesif. Tepat sebelum pintu logam lift tersebut tertutup sempurna, Vina terlihat berjinjit dan mencium bibir pria tersebut dengan sangat intim dan mesra. Gerakan tubuh dan struktur wajah Vina di dalam rekaman video tersebut tidak menyisakan ruang sedikitpun untuk disangkal sebagai hasil editan komputer. Bukti itu valid, nyata, dan tidak terbantahkan. Kekacauan absolut akhirnya pecah, menguasai seluruh penjuru ruang resepsi megah itu. Puluhan tamu undangan dari pihak kerabat pengantin pria berdiri dari kursi VIP mereka secara serentak. Mereka membanting serbet kain putih ke atas meja dengan gerakan penuh amarah. Hidangan daging sapi mahal di piring mereka sama sekali tidak disentuh lagi. Beberapa tamu dari kalangan sosialita bahkan secara terbuka mengambil ponsel mereka masing-masing, merekam tayangan di layar raksasa, dan menyorot keributan histeris di meja keluarga inti. Ini adalah sebuah penghinaan luar biasa bagi harga diri keluarga besar kami. Kalian adalah kelompok penipu kelas rendahan. Kalian memeras uang menantu kalian sendiri untuk mendanai pesta ini, dan secara sadar membiarkan anak perempuan kalian melakukan perbuatan hina tepat sebelum malam pernikahan. Seorang pria paruh baya yang merupakan paman dari Tommy menunjuk tepat ke wajah Ibu Darmi sambil berteriak penuh kemurkaan. Ibu Darmi kehilangan kemampuannya untuk merangkai kata balasan. Kedua lutut kakinya kehilangan tenaga penopang secara mendadak. Tubuh wanita tua yang sangat sombong itu langsung jatuh terduduk dengan keras menghantam lantai berkarpet merah. Semua ilusi kemewahan, gengsi arisan, dan kebanggaan kelas atas yang dia bangun dengan mengorbankan darah dan keringat Kintan
hancur berkeping-keping menjadi debu hina dalam hitungan kurang dari 10 menit. Ibu Darmi hanya mampu meremas kain kebayanya tepat di bagian dada, merasakan sesak napas yang hebat saat melihat puluhan lensa kamera ponsel menyorot kondisi jatuhnya tanpa ada satupun orang yang berniat menolongnya. Petugas keamanan yang sebelumnya diperintahkan untuk mengusir Kintan langsung menghentikan laju langkah mereka di depan tangga. Kedua pria berseragam itu saling berpandangan dan memutuskan untuk mundur teratur menjauhi area panggung. Mereka menyadari sepenuhnya bahwa Kintan bukanlah pihak pengacau yang bersalah dalam situasi ini. Mereka tidak memiliki alasan hukum keamanan apapun untuk menangkap seorang saksi yang sedang membongkar tindak penipuan berencana di area publik. Dirga menundukkan wajahnya dalam-dalam menatap ujung sepatu kulitnya. Wajah pria itu merah padam menahan luapan rasa malu yang menembus hingga ke sumsum tulang. Istrinya sendiri telah berhasil meluluh lantakkan nama baik dan akar silsilah keluarganya di depan para pengusaha dan kolega bisnis yang selama ini sangat dihormati Dirga. Pria itu tidak memiliki sisa keberanian untuk menatap wajah siapapun di dalam ruangan itu, apalagi menatap wajah istrinya, yang kini berdiri tegak memegang mikrofon, layaknya seorang eksekutor hukum yang tidak terkalahkan. Vina menangis dengan suara teriakan yang sangat menyayat telinga. Pengantin wanita itu jatuh berlutut di atas lantai tepat di sebelah kaki Tommy. Gaun pengantin putih yang sangat mewah dan panjang itu kini menyapu lantai kotor bagaikan kain lap tidak berharga. Tommy, maafkan Vina. Itu hanya kesalahan sesaat. Vina sangat mencintai Tommy selamanya. Tolong jangan batalkan pernikahan kita malam ini. Vina, mohon pengampunan dari Tommy. Vina memohon ampun dengan suara yang bergetar hebat, membuang seluruh sisa harga diri manusianya di hadapan ratusan orang yang menatapnya dengan penuh rasa jijik dan muak. Kintan menurunkan posisi mikrofon dari depan bibirnya. Dia berdiri diam menyaksikan pemandangan kehancuran dari atas panggung utama tersebut. Tidak ada sebutir pun rasa kasihan atau penyesalan yang bersarang di dalam benak Kintan. Keluarga itu telah menuai hasil panen dari benih kesombongan, penindasan, dan manipulasi yang mereka rawat setiap hari. Namun pertunjukan malam pembalasan itu belum mencapai titik akhir. Kintan menyipitkan matanya saat menangkap pergerakan signifikan dari arah meja VIP nomor 1. Tommy, sang pengantin pria yang sejak tadi hanya duduk diam membisu bagaikan patung kayu, akhirnya menggerakkan tubuhnya. Pria dengan setelan jas mahal itu berdiri dari kursinya dengan tempo gerakan yang sangat teratur dan tenang. Tommy berjalan lambat mendekati posisi Vina yang sedang meraung di lantai, bersiap mengambil alih kendali panggung dan menjatuhkan hukuman sosial paling fatal sebagai penutup pesta kebohongan malam itu. Tommy melangkah dengan tenang mendekati Vina yang masih tersungkur di atas lantai berkarpet merah. Tidak ada raut kemarahan yang meledak-ledak di wajah pria berpakaian jas pengantin mewah tersebut. Ekspresi Tommy justru terlihat sangat dingin, datar, dan memancarkan kepuasan yang mendalam. Dia menundukkan kepalanya sedikit untuk menatap wajah Vina yang sudah hancur oleh air mata dan riasan yang luntur. Tommy sama sekali tidak menjulurkan tangannya untuk membantu wanita itu berdiri. Dia membiarkan Vina memeluk lututnya, sambil terus meraung memohon pengampunan di hadapan semua orang. Pembawa acara cadangan yang berdiri di sudut bawah panggung menyodorkan sebuah mikrofon nirkabel kedua kepada Tommy dengan tangan gemetar. Tommy menerima benda itu dan langsung menghidupkan tombol dayanya. Suara dengung kecil terdengar dari pengeras suara menandakan mikrofon tersebut sudah tersambung ke sistem audio utama gedung. Ratusan tamu undangan yang sebelumnya saling berteriak dan berdebat seketika kembali terdiam. Mereka menahan napas secara serentak, menanti reaksi balasan dari pihak pengantin pria yang harga dirinya baru saja diinjak-injak secara terbuka oleh pengantin wanitanya sendiri. Bapak dan Ibu sekalian, tamu undangan yang saya hormati, Tommy memulai bicaranya dengan nada suara yang sangat tenang dan teratur. Saya mengucapkan terima kasih karena Bapak dan Ibu bersedia meluangkan waktu untuk hadir malam ini. Saya meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Namun saya harus meluruskan satu hal penting malam ini di hadapan semua saksi. Tommy memutar tubuhnya menghadap lurus ke arah Kintan yang masih berdiri tegak di atas panggung utama. Tommy memberikan anggukan kepala yang tegas kepada Kintan, sebuah gestur penghormatan yang sangat jelas di mata semua orang yang memperhatikan interaksi tersebut. Saya sama sekali tidak terkejut melihat foto dan video yang ditayangkan oleh Kintan di layar raksasa tersebut. Saya sudah mengetahui fakta perselingkuhan Vina sejak 1 minggu yang lalu.
Saya menyewa jasa detektif swasta untuk mengikuti semua pergerakan Vina secara diam-diam. Saya mencium adanya kejanggalan besar dalam jadwal kegiatannya menjelang hari pernikahan kami. Detektif yang saya bayar itu mengirimkan tumpukan bukti rekaman yang jauh lebih banyak dan lebih jelas daripada apa yang Bapak dan Ibu lihat di layar malam ini. Pernyataan Tommy memberikan kejutan susulan yang sangat memukul bagi seluruh orang di dalam ruangan. Vina menghentikan tangisannya secara mendadak. Adik ipar Kintan itu mendongakkan kepalanya, menatap rahang bawah Tommy dengan mulut terbuka lebar. Rasa takut yang sesungguhnya kini menguasai seluruh saraf di tubuh Vina. Dia baru menyadari bahwa selama seminggu terakhir, Tommy hanya berpura-pura bersikap manis dan merencanakan kehancuran ini dengan sangat teliti. Jika Tommy sudah tahu sejak awal, mengapa Tommy membiarkan acara ini tetap berjalan? Mengapa Tommy tidak membatalkannya saja minggu lalu secara baik-baik? Teriak Ibu Darmi, dengan suara yang sangat lemah dan serak dari posisinya yang masih terduduk tak berdaya di lantai gedung. Pertanyaan dari ibu mertua itu mewakili rasa penasaran ratusan tamu undangan yang hadir. Tommy menoleh perlahan ke arah Ibu Darmi. Tatapan mata pria itu menembus langsung ke dalam pertahanan. Mental ibu mertua palsunya tersebut, karena membatalkan pernikahan secara diam-diam di ruang tamu rumah kalian, tidak akan pernah memberikan rasa sakit yang setimpal. Saya sangat mengenal karakter Ibu Darmi secara mendalam. Kalian adalah keluarga yang mendewakan status sosial, mendewakan uang, dan sangat gila akan validasi dari orang lain. Jika saya membatalkan pernikahan ini minggu lalu, kalian pasti akan memutarbalikkan fakta dengan licik. Kalian akan menyebarkan fitnah kepada teman-teman arisan kalian bahwa pihak laki-laki yang melakukan kesalahan. Saya tidak akan pernah membiarkan nama baik keluarga besar saya dihancurkan oleh kebohongan wanita seperti kalian berdua. Tommy mengambil jeda sejenak untuk membiarkan setiap kata-katanya meresap ke dalam pikiran semua orang di ruangan itu. Dia kembali menatap Vina yang wajahnya sudah memucat seperti mayat hidup. Saya sengaja membiarkan Vina mengenakan gaun pengantin mewah ini malam ini. Saya sengaja membiarkan Ibu Darmi menyebarkan undangan ke seluruh kolega penting saya dan menyombongkan kemewahan palsu ini tanpa henti. Saya ingin mengangkat kalian ke tempat yang paling tinggi, memberikan kalian panggung kesombongan yang paling megah, hanya untuk menjatuhkan kalian ke dasar jurang yang paling dalam secara nyata malam ini juga. Ini adalah hukuman sosial mutlak bagi seorang pengkhianat dan penipu. Suara bisikan setuju dan gumaman dukungan mulai mengalir deras dari area meja keluarga besar Tommy. Paman dan bibi dari pihak pengantin pria menatap Tommy dengan rasa bangga yang besar. Keponakan mereka berhasil melindungi martabat keluarga dari ancaman manipulasi keluarga Ibu Darmi secara gemilang. Terkait masalah pembayaran catering dan gedung yang baru saja terjadi, Tommy kembali mengarahkan pandangannya kepada Kintan di atas panggung. Saya juga sudah mengetahui hal itu dengan sangat baik. Pihak vendor menghubungi saya pagi tadi dan melaporkan bahwa mereka mengancam akan membongkar panggung jika pelunasan tidak segera diselesaikan hari ini juga. Saya secara sadar menolak untuk membayar sisa tagihan tersebut. Saya sengaja membiarkan pihak vendor menekan Ibu Darmi agar tabiat pemeras aslinya keluar. Saya sudah menduga kuat Ibu Darmi akan mencari korban untuk memeras uang, dan sayangnya Kintan yang menjadi sasaran utama kalian. Kintan mendengarkan penjelasan Tommy dengan wajah tanpa ekspresi dan tubuh yang tidak bergerak. Dia tidak merasa marah kepada Tommy karena membiarkannya mengeluarkan uang 200 juta rupiah. Kintan menyadari dengan logika jernih bahwa kejadian pemerasan pagi tadi adalah sebuah pemicu mutlak yang memang dia butuhkan. Tanpa rasa sakit dari kehilangan uang itu, Kintan tidak akan pernah membuka matanya sendiri secara penuh tentang kebusukan keluarga suaminya. Tommy kembali menunduk menatap Vina. Kali ini nada suaranya berubah menjadi sangat tegas, menekan, dan membawa otoritas tinggi. Malam ini, di hadapan ratusan saksi yang terhormat, saya menyatakan bahwa pernikahan ini batal demi hukum dan agama secara resmi. Tidak ada satupun dokumen negara yang sudah saya tanda tangani secara sah. Saya mencabut semua ikatan pertunangan kita detik ini juga. Kamu tidak akan pernah menjadi istri saya, dan keluarga pengemis kalian tidak akan pernah menikmati 1 sen pun harta dari keluarga besar saya sampai kapanpun. Vina menjerit histeris hingga urat lehernya terlihat menonjol. Dia berusaha berdiri sekuat tenaga untuk memeluk tubuh Tommy, tetapi kakinya terasa sangat lemas dan kehilangan fungsi.
Vina kembali tersungkur ke lantai marmer yang dingin. Tommy, tolong jangan lakukan hal kejam ini. Vina bisa memperbaiki semuanya mulai besok. Vina berjanji akan meninggalkan pria itu selamanya dan fokus menjadi istri yang baik. Vina hanya butuh kamu dalam hidup. Vina, kamu tidak pernah butuh saya sedari awal. Kamu hanya butuh uang saya untuk membiayai gaya hidup murahanmu dan membiayai hidup pria pengangguran simpananmu itu. Balas Tommy dengan sangat tajam tanpa meninggalkan sedikit pun ruang belas kasihan. Tommy kemudian mengangkat mikrofonnya lebih tinggi. Dia memberikan instruksi final kepada seluruh anggota keluarga besarnya di area meja VIP. Untuk seluruh keluarga besar pihak laki-laki, silakan berdiri dari kursi kalian. Kita akan meninggalkan gedung ini sekarang juga. Tidak ada gunanya kita menghabiskan sisa waktu malam ini di tempat yang dipenuhi oleh kebohongan dan kotoran ini. Mendengar instruksi yang sangat jelas tersebut, puluhan anggota keluarga Tommy langsung berdiri secara serentak dari kursi mereka. Mereka merapikan pakaian mewah mereka, mengambil barang bawaan dari atas meja, dan mulai berjalan beriringan meninggalkan area meja keluarga. Langkah kaki mereka terdengar sangat mantap, teratur, dan penuh dominasi. Beberapa tamu undangan yang merupakan rekan bisnis keluarga Tommy juga ikut berdiri dan bergabung dalam barisan eksodus besar-besaran tersebut. Mereka memberikan tatapan penuh rasa jijik dan ludahan kekecewaan saat melintasi posisi Ibu Darmi dan Vina yang menangis meratap merobek lantai. Gedung resepsi yang sangat megah itu kini berubah wujud menjadi panggung kejatuhan yang sangat tragis bagi keluarga penyelenggara. Setengah dari kapasitas ruangan langsung kosong dalam waktu kurang dari 5 menit. Makanan daging sapi mewah di atas meja dibiarkan menjadi dingin tanpa tersentuh. Dekorasi bunga segar berharga puluhan juta rupiah kini terlihat sangat murahan seperti karangan bunga duka cita yang mengiringi kematian harga diri Ibu Darmi. Tommy berjalan perlahan mengikuti rombongan keluarganya dari arah belakang. Saat dia berjalan melewati area anak tangga panggung utama, dia menghentikan langkahnya sejenak. Tommy menatap wajah Kintan yang masih memegang kendali situasi di atas panggung. Terima kasih banyak, Kintan. Kamu sudah mengambil alih tugas paling berat dan paling berisiko malam ini. Keberanianmu membongkar semua aib ini membuat pekerjaan saya menjadi jauh lebih mudah dan sempurna, ucap Tommy dengan nada suara yang jujur dan tulus. Kintan hanya membalas pujian itu dengan anggukan kepala tunggal yang singkat dan berwibawa. Tommy kemudian melanjutkan kembali langkahnya, berjalan lurus keluar dari gedung resepsi tanpa menoleh ke belakang sama sekali. Di sisi lain ruangan, Dirga masih berdiri mematung, bagaikan sebuah tugu peringatan yang tidak berguna. Pria itu menatap nanar punggung Tommy yang perlahan menghilang di balik pintu keluar utama gedung. Pesta pernikahan megah ini telah berakhir sebelum benar-benar dimulai secara resmi. Kehancuran sosial telah dijatuhkan dengan sangat presisi dan sempurna. Tetapi, urusan Kintan dengan Dirga masih belum mencapai garis akhir. Kintan memperbaiki posisi berdirinya, memegang mikrofonnya erat-erat, dan bersiap menuntaskan bagian paling akhir dari proses pembebasan dirinya. Suasana di dalam ruang utama gedung resepsi berubah drastis dari pesta yang megah menjadi pemandangan yang sangat menyedihkan. Rombongan keluarga besar Tommy sudah sepenuhnya meninggalkan lokasi acara. Kepergian mereka memicu reaksi berantai dari tamu undangan lainnya. Ratusan tamu biasa mulai berdiri dari kursi mereka secara serentak. Mereka tidak berniat lagi menyentuh hidangan mewah yang sudah disajikan di atas meja. Beberapa tamu bahkan tidak berusaha menyembunyikan raut wajah muak dan kecewa saat mereka melangkah menuju pintu keluar utama gedung. Suara langkah kaki yang tergesa-gesa dan bisikan cibiran tajam mendominasi seluruh penjuru ruangan. Meja bundar yang sebelumnya tertata sangat rapi kini terlihat berantakan. Gelas minuman yang terbalik dan piring berisi makanan dingin menjadi saksi bisu kehancuran pesta pernikahan palsu tersebut. Di area depan panggung utama, Ibu Darmi masih terduduk lemas di atas lantai berkarpet merah. Wajah wanita tua itu terlihat sangat kosong dan kehilangan seluruh aura kesombongannya. Vina juga terus menangis sambil memeluk lututnya sendiri di samping ibunya. Gaun pengantin putih yang sangat mahal itu kini terlihat sangat kotor dan tidak memiliki nilai kebanggaan sama sekali. Penderitaan keluarga itu semakin bertambah ketika dua orang pria berpakaian jas abu-abu berjalan cepat mendekati posisi Ibu Darmi. Kedua pria itu adalah manajer pengelola gedung dan manajer vendor catering. Wajah kedua pria itu terlihat sangat tegas dan menuntut. Manajer pengelola gedung berhenti tepat di depan Ibu Darmi. Pria itu membuka sebuah map hitam berisi dokumen tagihan operasional.
Suaranya terdengar sangat lantang dan menembus tangisan Vina. Ibu Darmi, kami selaku pihak penyelenggara sudah melihat semua bukti yang disajikan di layar utama gedung malam ini. Pihak penjamin utama acara yaitu Ibu Kintan, secara sah dan legal telah membatalkan dukungan finansialnya detik ini juga. Uang jaminan 200 juta akan kami kembalikan ke rekening Ibu Kintan besok pagi. Oleh karena itu, sisa tagihan keseluruhan acara sebesar 700 juta rupiah kembali menjadi tanggung jawab mutlak Anda selaku pihak keluarga penyelenggara utama. Kami menuntut pelunasan secara penuh dan tunai malam ini juga sebelum Anda meninggalkan gedung ini. Mendengar angka 700 juta, mata Ibu Darmi melotot lebar. Napasnya menjadi sangat sesak. Dia menggelengkan kepalanya dengan gerakan panik. Saya tidak punya uang tunai sebanyak itu malam ini. Semua uang saya sudah habis untuk membayar uang muka gaun dan perhiasan Vina. Tolong beri saya waktu beberapa bulan untuk menjual aset tanah saya di desa. Kami tidak menerima alasan apapun, Ibu Darmi. Perjanjian awal mengharuskan pelunasan pada hari resepsi pernikahan. Jika Anda tidak bisa membayar malam ini, tim hukum perusahaan kami akan memproses penyitaan aset Anda secara paksa besok pagi melalui pihak kepolisian. Balas manajer vendor catering dengan nada mengancam. Dirga yang sedari tadi hanya berdiri mematung akhirnya merasakan amarah yang meledak di dalam dadanya. Namun amarah pria itu tidak ditujukan kepada Vina yang telah berselingkuh maupun kepada ibunya yang telah berbohong. Amarah Dirga sepenuhnya diarahkan kepada Kintan. Dirga merasa Kintan adalah penyebab utama semua rasa malu dan ancaman kebangkrutan yang menimpa keluarganya malam ini. Dirga membalikkan badannya dan menatap lurus ke arah Kintan yang masih berdiri tenang di titik tengah panggung utama. Dirga melangkah menaiki anak tangga panggung dengan gerakan kasar dan tergesa-gesa. Dia berjalan mendekati istrinya dengan kedua tangan terkepal kuat di sisi tubuhnya. Kintan sama sekali tidak mundur. Dia justru meletakkan gagang mikrofon di atas meja operator tata suara, lalu berdiri tegap menyambut kedatangan suaminya. Kamu benar-benar sudah gila, Kintan. Apa kamu puas sekarang? Kamu sudah berhasil menghancurkan nama baik seluruh keluarga besarku di depan semua kolega bisnisku. Kamu membuat ibuku dipermalukan dan ditagih utang ratusan juta rupiah oleh pengelola acara ini. Kamu itu berstatus sebagai istriku, tetapi kelakuanmu malam ini lebih buruk dari seorang musuh. Dirga membentak Kintan dengan volume suara yang sangat keras, hingga urat di sekitar lehernya terlihat menonjol tajam. Kintan menatap mata suaminya dengan sorot pandangan yang sedingin es. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih, dan tidak ada rasa bersalah sedikit pun di wajah Kintan. Logika Kintan sudah sepenuhnya mengambil alih kendali atas hatinya. Saya sangat puas, Dirga. Saya sangat puas melihat kebenaran akhirnya terungkap secara terang benderang. Kamu menyalahkan saya atas kehancuran nama baik keluargamu. Kamu harus memperbaiki pola pikirmu yang sangat cacat itu. Yang menghancurkan keluargamu adalah kebohongan ibumu sendiri dan kebejatan moral adik perempuanmu. Saya hanya bertindak sebagai pihak yang menyalakan lampu agar semua orang bisa melihat tumpukan sampah yang selama ini kalian sembunyikan di dalam rumah. Kintan merespons dengan artikulasi kata yang sangat jelas, lambat, dan menusuk langsung ke pusat logika Dirga. Kamu seharusnya bisa menyembunyikan hal ini. Jika kamu tahu Vina berselingkuh, kamu bisa membicarakannya secara tertutup di rumah. Kamu tidak perlu membuat pertunjukan memalukan di depan layar raksasa gedung. Kamu sengaja ingin merendahkan derajat ibuku di depan teman-temannya karena kamu menyimpan dendam. Dirga kembali melontarkan tuduhan dengan suara bergetar menahan amarah. Kintan tersenyum tipis. Senyuman itu berisi luapan rasa muak yang sudah mencapai puncaknya. Derajat ibumu memang selalu rendah karena dibangun di atas penderitaan orang lain. Kamu berbicara soal berbicara secara tertutup di rumah? Apakah ibumu berbicara secara tertutup saat dia menendang saya keluar dari meja keluarga utama beberapa waktu yang lalu? Ibumu secara sadar dan sengaja mempermalukan saya di depan ratusan tamu undangan, padahal perut kalian sedang memproses makanan hasil dari uang tabungan saya. Saya hanya membalas perbuatan kalian dengan metode yang sama, persis di tempat yang sama. Dirga kehilangan kemampuan untuk membalas argumen Kintan. Fakta yang diucapkan istrinya itu sangat akurat dan tidak terbantahkan. Namun, ego laki-laki Dirga menolak untuk kalah. Kamu tetaplah istriku.
Tugas seorang istri adalah menjaga martabat suaminya dalam kondisi apapun. Kamu sudah gagal menjadi istri yang baik malam ini. Kamu sama sekali tidak memiliki hak untuk berbicara tentang tugas dan kewajiban pernikahan, Dirga. Kintan memotong ucapan suaminya dengan suara yang sangat tegas dan definitif. Tugas seorang suami adalah menjadi pelindung utama bagi istrinya. Namun selama bertahun-tahun pernikahan kita, kamu hanya bertindak sebagai boneka mati bagi ibumu. Kamu melihat dengan mata kepalamu sendiri saat ibumu merendahkan harga diri saya, menguras habis hasil kerja keras saya, dan memperlakukan saya seperti asisten rumah tangga yang tidak dibayar. Kamu hanya diam dan menundukkan kepalamu menatap piring kosong. Pria pengecut seperti kamu tidak pantas menuntut martabat dari siapapun. Kintan kemudian membuka resleting tas tangan kecilnya dengan gerakan yang sangat teratur. Dia memasukkan tangan kanannya ke dalam tas tersebut dan menarik keluar sebuah amplop coklat berukuran sedang. Kondisi amplop itu terlihat sangat rapi dan masih tersegel. Kintan memegang ujung amplop itu dan mengangkatnya tepat di depan dada Dirga. Saya sudah menyusun dokumen di dalam amplop ini sejak 2 bulan yang lalu. Awalnya saya masih ragu untuk menyerahkannya kepadamu karena saya bodoh dan berharap kamu bisa berubah menjadi seorang suami yang nyata. Kejadian malam ini adalah jawaban mutlak dari Tuhan bahwa pernikahan ini adalah sebuah kesalahan besar yang harus segera saya akhiri. Kintan menjelaskan fungsi benda di tangannya dengan nada suara yang datar dan tanpa emosi. Dirga menatap amplop coklat itu dengan dahi berkerut. Apa isi dokumen itu? Ini adalah berkas gugatan cerai resmi yang sudah saya tanda tangani secara lengkap. Semua formulir pendaftaran ke pengadilan agama sudah saya isi. Kamu hanya perlu menandatangani bagian persetujuan tergugat agar proses hukum ini bisa berjalan dengan sangat cepat. Kintan melepaskan pegangan tangannya dari amplop tersebut dan menekan ujung amplop itu tepat ke bagian dada kemeja Dirga secara paksa. Secara refleks, tangan Dirga bergerak naik dan menangkap amplop itu agar tidak jatuh ke lantai. Dirga menatap amplop coklat di tangannya, lalu kembali menatap wajah Kintan dengan mata membelalak lebar. Rasa panik yang sesungguhnya kini mulai merayap naik ke kepala Dirga. Dia tidak pernah membayangkan Kintan akan mengambil langkah sejauh dan secepat ini. Dirga selalu berpikir Kintan adalah wanita lemah yang tidak memiliki tempat berlindung selain di rumahnya. Kintan, kamu tidak bisa melakukan ini. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Tolong jangan bertindak gegabah hanya karena emosi sesaat. Dirga berusaha merendahkan nada suaranya, mencoba membujuk Kintan untuk menarik kembali keputusannya. Ini bukan keputusan yang gegabah. Ini adalah keputusan paling waras dan paling logis yang pernah saya buat dalam hidup saya. Keputusan saya sudah final dan tidak memiliki ruang negosiasi sedikit pun. Kintan melangkah mundur 1 langkah, menjauhkan posisi fisiknya dari Dirga. Kintan merapikan letak selendang kebayanya di bahu kirinya. Dia menatap Dirga dari ujung kaki hingga ujung kepala untuk terakhir kalinya. Tidak ada lagi rasa cinta, rasa hormat, maupun rasa kasihan di dalam tatapan mata Kintan. Pria yang berdiri di depannya kini hanyalah seorang pria asing yang sangat menyedihkan. Saya akan meminta kuasa hukum saya untuk menghubungi kamu besok pagi terkait jadwal sidang pertama. Jangan pernah berani menghubungiku secara pribadi lagi, dan jangan pernah berharap saya akan menginjakkan kaki di rumah beracun kalian lagi. Urus ibumu, urus adikmu, dan lunasi semua utang acara memalukan ini menggunakan uangmu sendiri. Kintan memberikan instruksi terakhirnya dengan nada mutlak. Kintan berbalik badan dan melangkah menjauh dari posisi Dirga. Dia berjalan menuruni anak tangga panggung utama dengan postur tubuh yang sangat tegap dan bermartabat. Kintan berjalan melewati Ibu Darmi dan Vina yang masih diinterogasi oleh pihak manajer gedung di lantai bawah sana. Kintan sama sekali tidak menoleh ke arah mereka. Dia membiarkan keluarga suaminya itu tenggelam dalam kehancuran dan rasa malu yang mereka ciptakan sendiri. Langkah kaki Kintan membawa dirinya keluar dari ruang utama gedung resepsi tersebut, menembus pintu kaca besar, dan berjalan lurus menuju jalan raya kota. Udara malam yang berembus menerpa wajah Kintan terasa sangat segar dan membebaskan. Kintan akhirnya berhasil melepaskan rantai penderitaan finansial dan mental yang mengikatnya selama ini, dan dia siap untuk memulai kehidupan barunya sebagai wanita mandiri yang sukses. Waktu berjalan sangat cepat. 6 bulan telah berlalu sejak malam kehancuran di gedung resepsi mewah tersebut. Kehidupan Kintan mengalami perubahan yang sangat drastis dan positif.
Kintan kini tinggal di sebuah unit apartemen miliknya sendiri yang berada di lantai 15 sebuah gedung bertingkat di pusat kota. Pagi ini Kintan berdiri di balkon apartemennya sambil memegang secangkir teh hangat. Dia menghirup udara pagi yang segar tanpa ada beban sedikit pun di pundaknya. Tidak ada lagi rutinitas bangun pada pukul 04.00 pagi untuk memasak di dapur. Tidak ada lagi suara teriakan kasar dari ibu mertua yang menuntut hidangan sempurna. Kintan kini hidup mandiri dan memegang kendali penuh atas waktunya. Karier Kintan di kantor juga mengalami peningkatan yang sangat pesat. Setelah resmi bercerai dari Dirga, Kintan memfokuskan seluruh energi dan pikirannya pada pekerjaan. Kinerjanya yang sangat baik membuat manajemen perusahaan memberikan promosi jabatan sebagai manajer divisi dengan fasilitas gaji yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Uang jaminan sebesar 200 juta miliknya telah dikembalikan secara utuh oleh pihak manajer gedung pada pagi hari setelah acara pernikahan yang batal tersebut. Kintan menggunakan uang tabungan itu sebagai uang muka untuk membeli apartemen ini. Setiap sudut ruangan di apartemennya ditata sesuai dengan seleranya sendiri. Kintan merasakan kedamaian yang sejati. Dia membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa dia sama sekali tidak membutuhkan perlindungan dari seorang suami yang lemah maupun keluarga yang menindas untuk bisa bertahan hidup dan mencapai kesuksesan finansial. Kondisi kehidupan Kintan saat ini sangat bertolak belakang dengan nasib yang menimpa keluarga mantan suaminya. Kehancuran keluarga Dirga adalah sebuah realitas hukum dan finansial yang sangat nyata. Pagi hari setelah malam resepsi yang memalukan itu, pihak vendor catering dan pengelola gedung benar-benar mendatangi rumah Ibu Darmi bersama pihak kepolisian setempat. Mereka membawa dokumen tagihan resmi sebesar 700 juta beserta ancaman laporan tindak pidana penipuan jika utang tersebut tidak dilunasi pada jam itu juga. Pihak vendor membawa tim pengacara perusahaan yang mengancam akan menyita seluruh aset properti dan melaporkan Ibu Darmi dengan pasal penipuan berlapis. Mereka memberikan batas waktu hingga pukul 12.00 siang untuk melunasi tagihan tersebut. Kepanikan yang terjadi pagi itu membuat Ibu Darmi hampir pingsan. Saldo di rekening bank miliknya hanya tersisa kurang dari 20 juta rupiah karena semua uang tunainya telah dihabiskan untuk membeli perhiasan mewah dan gaun pengantin Vina. Dia menghubungi semua kerabat jauhnya untuk meminjam uang, tetapi tidak ada satupun yang bersedia membantu setelah mereka mengetahui berita perselingkuhan Vina. Untuk menghindari jeratan hukum penjara, Ibu Darmi terpaksa mengambil keputusan paling fatal dalam hidupnya. Beliau harus menjual rumah mewahnya kepada seorang agen properti dengan harga yang sangat murah, jauh di bawah nilai pasar, karena membutuhkan pencairan dana tunai secara instan hari itu juga. Setelah dipotong untuk melunasi seluruh utang vendor beserta denda keterlambatan acara, sisa uang hasil penjualan rumah itu sangatlah sedikit. Ibu Darmi, Vina, dan Dirga harus angkat kaki dari kawasan perumahan elit tersebut. Mereka kini menyewa sebuah rumah kontrakan berukuran sangat kecil yang terletak di dalam gang sempit di area pinggiran kota. Tidak ada lagi lampu kristal atau lantai marmer mengkilap. Mereka harus hidup berdesakan di dalam rumah yang panas dan pengap. Status sosial Ibu Darmi hancur total, tidak bersisa. Teman-teman arisan dan kelompok sosialitanya memblokir nomor telepon Ibu Darmi secara serentak. Mereka merasa sangat malu dan menolak berteman dengan seorang penipu yang memeras uang tabungan menantunya sendiri. Ibu Darmi tidak pernah lagi berani keluar rumah, karena tidak sanggup menanggung rasa malu setiap kali berpapasan dengan tetangga yang mengetahui skandal keluarganya. Sisa hari-hari Ibu Darmi hanya dihabiskan dengan duduk melamun di ruang tamu sempit, meratapi hilangnya harta benda miliknya akibat kesombongan yang melampaui batas. Nasib Vina jauh lebih menyedihkan. Pria pengangguran yang menjadi pasangan selingkuhannya langsung melarikan diri tanpa jejak tepat setelah mengetahui bahwa Vina sudah jatuh miskin dan pernikahannya dengan pria kaya raya bernama Tommy telah dibatalkan secara sepihak. Pria itu memblokir semua akses komunikasi dan meninggalkan Vina sendirian, menanggung kehamilan yang tidak direncanakan dan rasa malu. Vina tidak memiliki keahlian kerja apapun karena selama ini dia hanya mengandalkan uang fasilitas dari ibunya dan memeras Kintan. Untuk bisa makan setiap hari, Vina terpaksa melamar pekerjaan sebagai pelayan kebersihan di sebuah pusat perbelanjaan grosir. Dia harus bekerja membersihkan lantai selama 10 jam setiap hari dengan bayaran upah minimum. Vina juga harus menanggung cibiran dari sesama rekan kerjanya. Wajah Vina sempat terekam kamera tamu undangan
dan videonya menyebar cepat di grup pesan singkat kerabat sehingga orang-orang mengenalnya sebagai pengantin wanita yang berselingkuh lalu ditinggalkan secara memalukan. Rasa malu itu membuat Vina harus memakai topi dan masker penutup wajah setiap kali bekerja. Tangan Vina kini menjadi kasar dan wajahnya terlihat sangat kusam akibat beban kerja berat dan tekanan batin. Setiap malam sepulang kerja, Vina selalu bertengkar hebat dengan ibunya dan saling menyalahkan atas kehancuran hidup mereka. Sementara itu, Dirga menjalani sisa hidupnya seperti sebuah mesin yang rusak. Skandal malam pernikahan itu menyebar dengan sangat cepat sampai ke lingkungan kantornya. Banyak kolega bisnis dan atasan Dirga yang hadir secara langsung malam itu di meja VIP. Mereka melihat dengan jelas bagaimana Dirga bersikap sangat pengecut, diam saja dan gagal membela istrinya sendiri yang diusir di depan umum. Reputasi Dirga di mata jajaran manajemen hancur total. Pihak perusahaan memutuskan untuk menurunkan jabatan Dirga dan memindahkan area kerjanya ke divisi administratif gudang tingkat bawah karena Dirga dinilai sama sekali tidak memiliki karakter integritas kepemimpinan. Gaji bulanan Dirga dipotong secara drastis menyesuaikan jabatan barunya. Uang gajinya yang kini bernilai kecil harus digunakan seluruhnya untuk membayar biaya sewa kontrakan dan membeli bahan makanan pokok bagi ibu serta adiknya. Setiap kali Dirga pulang dari gudang tempatnya bekerja, dia harus mendengarkan suara teriakan pertengkaran antara ibu dan adiknya di dalam rumah. Rumah kontrakan sempit itu berubah menjadi tempat penyiksaan mental yang nyata. Tidak ada lagi sosok Kintan yang menyambutnya dengan teh hangat, masakan lezat, atau pakaian kerja yang disetrika rapi. Dirga harus mencuci pakaian kerjanya sendiri secara manual di kamar mandi yang sempit dan memakan mie instan karena adiknya menolak memasak. Dirga hidup dalam penyesalan yang sangat dalam. Dia baru menyadari dengan kesadaran mutlak bahwa Kintan adalah fondasi yang selama ini menjaga kestabilan hidupnya. Kintan adalah sosok pekerja keras yang cerdas mengelola keuangan rumah tangga. Namun, Dirga secara bodoh telah membuang manusia paling berharga itu demi membela kebohongan ibunya yang serakah. Pria itu hanya bisa menangis diam-diam di sudut kamar kontrakannya setiap larut malam, meratapi kepengecutannya yang telah meruntuhkan seluruh pilar hidupnya. Proses perceraian Dirga dan Kintan berjalan dengan sangat cepat di pengadilan agama. Kintan menolak semua bentuk mediasi dan Dirga tidak memiliki argumen hukum yang sah untuk menahan proses perpisahan tersebut. Setelah putusan cerai resmi dijatuhkan oleh hakim, Dirga sempat mencoba mendatangi gedung kantor Kintan untuk meminta maaf dan memohon satu kesempatan kedua. Namun, petugas keamanan gedung perusahaan langsung mengusir Dirga dengan tindakan tegas sebelum dia bisa mencapai pintu lobi utama. Nomor telepon Dirga juga sudah diblokir secara permanen oleh Kintan sejak malam resepsi itu. Semua akses komunikasi telah tertutup rapat tanpa menyisakan sedikit pun celah bagi Dirga untuk mendekat. Kembali ke unit apartemen di lantai 15, Kintan meletakkan cangkir tehnya yang sudah kosong di atas meja kaca bundar. Dia berjalan masuk ke dalam kamarnya untuk bersiap berangkat ke kantor. Kintan menatap pantulan dirinya di cermin meja rias dengan penuh ketenangan. Dia mengenakan setelan jas kerja berwarna biru tua yang dijahit sangat rapi. Wajahnya memancarkan ketegasan yang nyata dan rasa percaya diri yang tinggi. Kintan mengambil kunci mobil dan tas kerjanya dari atas meja, lalu melangkah keluar dari unit apartemennya. Dia menekan tombol lift untuk turun menuju lantai parkir kendaraan. Kehidupan masa lalunya bersama keluarga Dirga kini telah resmi menjadi bagian sejarah yang sudah dia buang ke tempat sampah. Kintan telah memutus rantai penindasan itu dengan logikanya sendiri. Dia siap melangkah menyusuri jalan masa depannya yang menjanjikan, tanpa ada beban kesombongan pihak lain yang menekan punggungnya. Keadilan telah dia tegakkan dengan caranya sendiri, dan memilih bahagia menjadi penulis bagi lembaran baru hidupnya yang gemilang.